berkaitan dengan audit internal dari ISO 45001 2018 ya teman-teman semua. Tentunya kan ini lanjutan juga dari webinar saya yang pertama, yaitu dari awareness ISO 45001 2018 berkaitan tentang Optional Health and Safety Management System ya teman-teman semua. Itu dari SMK 3, tapi SMK 3 ini based on ISO 45001 ya teman-teman semua. Oke, kita lanjut. Ini safety index sudah dibacakan ya, jadi kita skip saja. Oke, sebelum dimulai, izinkan saya berperan diri terlebih dahulu, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rian. Pendidikan terakhir saya adalah Magister Keselamatan Kesehatan Kerja, Universitas Indonesia, saya lulus 2018. Pengalaman kerja saya total 12 tahun dengan jabatan yang masih saya emban sampai saat ini, itu dari Section Head Safety Health Environment, sebuah perusahaan komponen otomotif, teman-teman semua. Dari sertifikasi yang saya miliki adalah sebagai berikut ya, teman-teman. Dari mulai ada ahli ketiga umum, prosedur level 2, kemudian juga ada KR kelas B, TOT level 4, kemudian juga ada sertifikasi lingkungan dari mulai limbah B3, limbah cair, limbah udara, auditor SMK 3, kemudian juga dari ahli ketiga kebakaran, kemudian juga ada training of trainer bidang damkar, ini dari TOT Kemnaker RI, kemudian juga berikutnya ada lead auditor di 9001 Quality Management System ya teman-teman semua, by Cek ya Irka, ini dari lembaga yang berada di UK-nya langsung ya. Jadi memang ujiannya juga cukup sulit, teman-teman semua. Kemarin saya selesaikan Desember 2023, kemudian juga ada ahli K3 lingkungan kerja, Madya. Kemudian juga baru saya selesaikan di Februari kemarin, yaitu dari lead auditor ISO 45001 2018. Itu berkaitan dengan sistem manajemen K3 ya, teman-teman semua. Berikut terlampir kontak saya, teman-teman. Oke, teman-teman, berikut adalah konten kita pada siang hari ini ya, teman-teman semua. Dari mulai adanya tujuan internal audit, kemudian juga ada definisi dan istilah berkaitan dengan internal audit, kemudian juga prinsip-prinsip yang tentunya diharapkan bisa dipatuhi pada saat pelaksanaan atau implementasi internal audit, kemudian juga ada tahapan audit internal yang harus dilakukan secara lengkap ya teman-teman semua, dan juga terakhir adalah summary ataupun kesimpulan dari materi pada hari ini teman-teman semua. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan audit internal ya teman-teman semua, adalah sebagai berikut. Jadi dari mulai tentunya kita untuk verifikasi nih dari penerapan sistem manajemen K3 dalam proses bisnis di seluruh lapisan organisasi. Apakah bahwasanya penerapan tersebut sudah fulfill, sudah lengkap semua? Sebenarnya kan lengkap ini kita definisikan based on ISO ataupun standar SMK 3 ya, di ISO 45001 teman-teman. Karena kan klausulnya juga cukup banyak. Total ada 10 klausul dengan 7 klausul nanti akan diaudit ya. Tentunya dari 7 klausul juga banyak sekali sub klausul yang harus dipatuhi ya teman-teman semua. Karena kalau misalnya sampai tidak dipatuhi ya berarti itu jadi ketidaksesuaian ya teman-teman semua yang bisa menghambat sertifikasi untuk organisasi. Kemudian juga berikutnya yaitu untuk mengevaluasi efektivitas dari sistem manajemen K3 dalam rangka memenuhi persyaratan, maksudnya persyaratan K3 ya, dan pencapaian perencanaan manajemen. Nah, maksudnya adalah tentunya kalau dari penerapan SMK 3 ini sudah ada, kemudian kita lihat efektivitasnya, apakah berjalan efektif atau tidak. Karena baik lagi ya, siklus PDCA-nya tetap harus bergulir, jadi sekalipun misalnya terjadi ketidaksesuaian, maka ketidaksesuaian tersebut nantinya harus dilakukan koreksi ya teman-teman semua, yang mana setelah koreksi diharapkan nanti bergulir lagi, ke plan lagi ya, diperencanakan lagi, kemudian dilihat lagi apakah ada kurang atau tidak. Kemudian juga berikutnya, ini sudah saya sampaikan ya, jadi selain ketidaksesuaian, tentunya juga kita lihat kesesuaian ya, jadi kita dari audit tersebut, baik lagi bukan hanya untuk mencari kesalahan ya teman-teman semua, tapi kita mencari apakah ada yang tidak sesuai ataukah justru ada yang sesuai. Kalau bisa sesuai kan nanti bisa kita jadikan positif finding ya teman-teman semua, atau temuan positif dikarenakan dari suatu kriteria tersebut sudah memenuhi kriteria yang memang dipersyaratkan ya teman-teman semua. Kemudian berikutnya yaitu untuk mengidentifikasi peluang peningkatan ataupun OV biasanya teman-teman, dan juga perbaikan kepentingan. Jadi kalau OV nantinya memang dalam hal ini sebatas suggest ya, yang kalau dijalankan berarti kan itu membuat sistemnya jadi lebih baik, tapi kalau tidak dijalankan juga memang secara
pemenuhan kriteria itu tidak diperhatikan ya teman-teman semua, atau tidak diharuskan dalam hal ini. Dan yang berikutnya, tujuan internal audit tentunya yang paling utama, yaitu berkaitan dengan pemenuhan persyaratan standar ya teman-teman semua dari ISO 45001 2018. Jadi memang tertuang bahwasanya di ISO, di klausul, kalau ISO kan klausul ya, kalau SMK 3 nanti ngomongnya kriteria. Di klausul 9.2.2 yaitu berkaitan dengan program internal audit ya teman-teman semua. Bahwasanya di sini disebutkan organisasi ini harus, nah kalau shall ini bahasanya harus ya teman-teman semua. Nah, harus apa? Dari mulai dia merencanakan, menetapkan, implementasi ya, dan juga maintain dari program audit internal ya, teman-teman semua. Jadi termasuk apakah dari mulai frekuensi, metodenya seperti apa, kemudian juga dari tanggung jawab, konsultasi, planning, dan sebagainya ya, teman-teman. Nah, intinya emang audit internal ini melihat kesiapan ataupun potret ya, potret ketika audit eksternal itu akan berjalan seperti apa. Jadi apakah bahwasannya audit internal yang baik itu tidak banyak temuan, nah itu tidak juga ya teman-teman semua. Justru memang saya rasa kalau misalnya audit internal itu baiknya temuan itu langsung kita tentunya terjemahkan banyak saja teman-teman semua. Karena itu sebagai bagian kesiapan sehingga kemudian kalau di audit internal temuannya banyak, dilakukan perbaikan dan kemudian ada audit eksternal, nah dirasa itu bakal lebih siap lagi dan bakal tentunya mengurangi non-conformity ataupun ketidaksesuaian yang nanti terjadi pada audit eksternal ya teman-teman. Tentunya kalau audit internal kan tidak berpengaruh signifikan ya, tapi kalau misalnya audit eksternal, apalagi kalau misalnya ada di ISO ini kita ngomongin ada mayor ya, ada temuan mayor, nah itu kan bisa-bisa teman-teman menjadi sandungan tentunya bagi organisasi yang bisa-bisa membuat sertifikat ISO-nya tersebut nanti akan di-hold ya teman-teman semua, ataupun tidak efektif ya, dalam jangka waktu selama temuan mayor ini belum di-closing ya, teman-teman. Dan juga tentunya dari beberapa poin-poin lainnya ya harus dipenuhi ya teman-teman semua, nantinya juga akan kita bahas. Berikutnya, kalau secara definisi teman-teman semua, baik lagi ya, kalau kita ngomongin audit ataupun teknik audit ya teman-teman semua. Nah, teknik audit ini sebenarnya ada ISO-nya juga, ada ISO-nya sendiri yang harus dipenuhi ya teman-teman semua. Yaitu dari ISO 19011 2018. Nah, ini berkaitan dengan teknik audit. Karena itu memang teman-teman, kalau kita, saya contohnya ya, sebagai manajemen representatif MR ISO, tentunya saya juga harus memiliki kecukupan kompetensi dulu sebelum melakukan audit internal. Dan salah satu kecukupan kompetensinya, selain tentunya kita memiliki kompetensi teknis ya di ISO tersebut teman-teman, contohnya ISO 45001 ya, kita hafal masing-masing klausulnya, kita juga harus tahu cara teknik auditnya ya teman-teman semua. Dan di sini dituangkan di 19011 2018. Nah, oleh karena itu memang kalau kita mau melakukan audit internal, yang pertama tadi kecukupan kompetensinya dulu ya. Selain teknis, ya minimal dari tim auditor internal itu mereka memiliki tentunya dari pengetahuan awareness ISO 19011 2018 ya teman-teman. Nah, ini juga penting. Karena biasanya kalau misalnya tidak auditor tidak dibekali ya teman-teman semua, ini bisa jadi celah juga. Bahwasannya orang yang nggak mengetahui teknik audit, gimana caranya mereka melakukan audit internal? Karena itu kan pasti menjadi question yang cukup keras ya teman-teman semua kalau bagi saya. Nah, di mana teman-teman kalau dilihat dari ISO 19011 2018, bahwasanya secara definisi ya, audit yaitu merupakan pengujian sistematis, independen, terdokumentasi untuk memperoleh bukti objektif ya teman-teman semua. Dan mengevaluasi secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit dipenuhi ya teman-teman semua. Jadi memang audit ini lebih banyak tentunya secara ketika kita melihat suatu departemen gitu, melihat secara menyeluruh, tidak melihat tentunya itu bedanya audit dan inspeksi ya. Kalau inspeksi memang kan hanya satu tema saja, tapi kalau audit kita lihat secara menyeluruh, apakah sistemnya tersebut berjalan atau tidak. Dan kemudian juga bukti-buktinya tentunya juga kita bandingkan dengan standar yang ada ya teman-teman semua. Jadi apakah misalnya kita melihat SOP gitu ya, bahwasanya kita melihat SOP, kita lihat kelengkapannya SOP tersebut seperti apa. Apakah kemudian SOP tersebut dokumen turunannya seperti misalnya dari form harian ya, dan juga form cek sebagainya, itu apakah lengkap atau tidak.
Dan juga kemudian tentunya jangan lupakan juga bahwasanya kita melihat juga ketika audit internal ini, cek lapangannya ya teman-teman semua itu wajib. Apakah bahwasannya yang tertulis tersebut itu dilaksanakan sesuai ataupun tentunya dari ini ya teman-teman, seluruh tim member ataupun seluruh pekerja tersebut melakukan semua standar operasional prosedur tersebut dengan tepat ataukah ada penyimpangan. Nah, penyimpangan tersebutlah yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi ya teman-teman. Dan tentunya juga dari audit ini teman-teman, kalau kita lihat berdasarkan jenisnya, ini terdiri dari beberapa jenis audit ya teman-teman semua. Yang pertama contohnya audit internal yang kita bahas ya. Nah, kalau misalnya audit internal, ini merupakan audit yang dilakukan atas nama perusahaan sendiri dengan tujuan internal, dan kadang disebut juga sebagai audit pihak pertama ya, first party audit. Jadi memang sesuai namanya audit internal dilakukan oleh tim internal ya teman-teman semua. Cuman kalau audit itu karena nanti kita bahas juga ya berkaitan dengan independensi, ada salah satu prinsip audit yang harus dihormati, maka biasanya dari audit internal ini supaya objektif, kadang kita harus saling cross check ya, cross check cross departemen ngeceknya teman-teman semua. Jadi tidak mengecek departemen sendiri. Kalau misalnya mengecek departemen sendiri, nah itu kan bisa tentunya terjadi bias juga ya dalam penentuan penilaian audit internal tersebut. Kemudian juga audit yang lain seperti misalnya audit eksternal ya teman-teman semua. Audit eksternal ini kita ada dua, yaitu dari audit pihak kedua ya, second party audit, yaitu dari audit yang pihak yang mempunyai dari audit yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan ya teman-teman semua. Nah, biasanya cenderungnya adalah customer ya teman-teman semua, atau tentunya dari badan independen yang atas nama customer ini bisa juga. Kemudian juga berikutnya kalau misalnya audit pihak ketiga, nah kalau misalnya audit pihak ketiga biasanya dilakukan oleh suatu badan yang mandiri ya atau independen teman-teman. Yang biasanya badan tersebut juga memang memiliki wewenang untuk menerbitkan sertifikasi dari ISO ya teman-teman semua. Dan juga berikutnya dari audit kombinasi. Kalau kombinasi ini biasanya kalau kita lihat seperti IMS ya, Integrated Management System. Seperti misalnya contohnya dari audit 45.001 digabungkan dengan 14.001 maupun dengan 9.001 ya teman-teman semua. Kemudian juga berikutnya adalah joint audit atau audit gabungan ya. Misalnya audit gabungan tersebut dilakukan oleh dua organisasi atau lebih yang bekerja sama terhadap satu. Apakah misalnya bahwasannya dari customer mereka juga menugaskan badan independen ya teman-teman semua, dan juga dia sendiri ingin melihat langsung, nah itu bisa disebut audit gabungan ya teman-teman, karena lebih dilakukan lebih dari satu organisasi ya teman-teman semua. Kemudian berikutnya dari definisi dan istilah ya teman-teman semua, ini ada beberapa poin yaitu dari tim audit ya teman-teman semua. Dari yang pertama tim audit, kalau tim audit sesuai namanya kan ada tim ya, ini bisa jadi satu atau lebih orang yang melakukan audit, dan jika diperlukan itu didukung oleh ahli teknis, karena memang ada beberapa segmentasi yang butuh orang-orang khusus ya teman-teman semua. Apakah bahwasanya kita misalnya mau mengecek dari boiler gitu ya, nah kalau secara K3 yang melakukan pengecekan boiler kan itu minimal adalah petugas K3 bidang tekan gitu ya teman-teman semua. Kita lihat apakah memang sesuai dengan spesifikasinya atau K3. Atau kalau misalnya panel listrik dan sebagainya ya. Ini kan ada orang-orang spesialis dalam. Kemudian juga berikutnya yaitu dari auditor, ini kan orang yang melakukan audit. Kemudian juga ada ahli teknis, nah ini memberikan pengetahuan atau khusus ya kepada tim audit. Dan tentunya yang terakhir adalah observer. Nah, kalau observer ini dia merupakan individu yang menemani tim audit tapi tidak berminat sebagai auditor. Nah, biasanya kalau observer ini juga bagi beberapa perusahaan sebelum masuk menjadi tahap ke auditor ya teman-teman semua, biasanya di observer dulu. Observer ini kan semacam induksi lah ya. Observer melihat, dua kali jadi observer kemudian naik bisa jadi auditor ya teman-teman semua. Tentunya kan dari auditor juga merupakan salah satu skill langkah yang memang uh, tidak tidak langsung didapatkan ya. Tapi kemudian kita lihat dulu bagaimana dan apakah analisis dan judgement tersebut betul sampai akhirnya nanti naik ke auditor ya teman-teman semua. Karena nanti kan kalau di atasnya auditor ada lagi lead auditor ya teman-teman semua. Lead auditor baik internal maupun eksternal itu kan yang mengepalai audit tersebut teman-teman. Kemudian juga berikutnya
Ini dari terminologinya ya, seperti audit klien. Jadi biasanya dari organisasi atau orang yang minta audit, biasanya ada kepentingan perdagangan ya, atau sebagai pelanggan teman-teman semua. Kemudian juga berikutnya dari audite, yaitu pihak yang diaudit. Kemudian juga ini kalau audite adalah ya, pihak yang diaudit ya, apakah pihak tersebut adalah departemennya sendiri ataukah nanti barangkali bisa tentunya dari perwakilan ya teman-teman semua. Kemudian juga dari pembantu audit, yaitu orang yang ditunjuk audite untuk membantu tim audit ya teman-teman. Kemudian juga berikutnya ini dari program audit sendiri, secara definisi merupakan seperangkat dari satu atau lebih audit yang direncanakan untuk rangka waktu tertentu dan diarahkan ke tujuan tertentu ya teman-teman semua. Kemudian juga dari rencana audit merupakan uraian mengenai kegiatan dan pengaturan audit. Kemudian juga kalau misalnya ruang lingkup audit tentunya luas dan batasan audit ya teman-teman semua. Apakah ruang lingkup ini dia batasnya sampai ISO 45001. Nah, berarti kan kita nggak bahas lingkungan, tapi kita bahasnya berkaitan dengan K3 saja ya teman-teman semua. Kemudian berikutnya dari kriteria audit, yaitu perangkat persyaratan yang digunakan sebagai acuan terhadap mana bukti objektif dibandingkan ya teman-teman semua. Tentunya baik lagi kita membandingkannya dengan standar yang ada ya dalam hal ini teman-teman. Berikut merupakan contoh-contohnya ya teman-teman semua. Jadi apakah misalnya program internal audit, ini salah satu ISO ya, saya cuplik teman-teman semua, apakah dari mulai top management ya, dan production safety team. Nah ini kan bisa klausulnya apa saja diturunkan, kemudian juga klausul tersebut nanti bisa didefinisikan ya dokumen apa saja yang dicek, sehingga kemudian auditor menjadi lebih mudah melakukan pengecekan ya teman-teman. Kemudian juga berikutnya adalah rencana audit ya teman-teman semua. Rencana audit ini biasanya juga kalau saya biasa di perusahaan pas opening meeting itu nanti kita undang top manajemen dan tentunya kita jabarkan juga planning audit kita dari awal sampai akhir seperti apa sehingga kemudian dapat dimonitoring ya apakah berjalan sesuai dengan uh, jadwal yang sudah ditetapkan atau nanti barangkali ada penyimpangan dikarenakan suatu hal yang teman-teman semua. Dan tentunya juga dari audit ini ya teman-teman pastinya juga nanti terdapat beberapa hasil teman-teman semua dari mulai hasilnya tersebut contohnya bukti objektif ya teman-teman semua, yaitu data yang mendukung kebenaran atau kebenaran sesuatu klausul teman-teman semua, dan juga dari bukti audit nanti bisa dilihat apakah ada catatan pernyataan juga bisa menjadi bukti ya, karena pernyataan ini tentunya bagian dari wawancara tentunya teman-teman, nanti dilihat apakah wawancara tersebut nanti sesuai dengan standar atau tidak, dan apakah wawancara ternyata pada saat wawancara bilang A, ternyata kemudian di implementasi lapangan tim membernya ternyata beda lagi nih. Nah itu kan pasti terjadi ketidaksesuaian nih teman-teman. Kemudian juga berikutnya ada temuan audit ya, yaitu dari hasil evaluasi terhadap bukti audit yang telah dikumpulkan terhadap klausul atau kriteria audit. Nah temuan audit tadi saya bilang ya, apakah bisa temuan audit tersebut menjadi positif finding ya teman-teman semua. Nanti kita bahas juga ataukah nanti menjadi negatif. Kalau negatif itu kan nanti bisa kita golongkan juga apakah menjadi mayor, apakah menjadi minor. Nanti tentunya sesuai dengan judgment-nya ya teman-teman semua, apakah berdampak signifikan ataukah berdampak tidak signifikan ya dalam. Dan kemudian ketika audit internal tersebut telah selesai, nanti kemudian dari tim lead auditor ya teman-teman semua tentunya akan merumuskan kesimpulan audit ya teman-teman semua, yaitu dari hasil audit setelah mempertimbangkan tujuan audit dan semua temuan audit ya teman-teman semua. Tentunya juga biasanya dibandingkan dengan performa tahun sebelumnya ya teman-teman seperti apa, apakah memang performa tersebut mengalami peningkatan ataukah mengalami penurunan, teman-teman semua dapat tercapture dalam kesimpulan audit ya teman-teman. Dan juga berikutnya dari sistem manajemen ya, itu merupakan seperangkat elemen yang saling terkait atau berinteraksi dari sebuah organisasi untuk menetapkan kebijakan dan sasaran dan proses. Kemudian juga risiko, efek ketidakpastian, kesesuaian. Nah, kalau misalnya kesesuaian sudah dipenuhi ya teman-teman semua dari persyaratan. Kemudian kalau misalnya ketidaksesuaian itu tidak dipenuhi, sedangkan kemudian kalau misalnya kompetensi merupakan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian juga berikutnya ini dari definisi istilah dari persyaratan ya teman-teman semua, yang merupakan kebutuhan atau harapan yang dinyatakan umumnya tersirat atau wajib ya. Tadi kan kita melihat juga dari standar ISO 45001 bahwasannya
Kalau ada kata-kata shall itu berarti wajib ya teman-teman semua. Kemudian berikutnya yaitu dari proses, yaitu set kegiatan yang saling terkait atau berinteraksi yang menggunakan masukan untuk memberikan hasil yang diinginkan. Kemudian juga kinerja, yaitu hasil yang dapat diukur, dan juga dari efektivitas, yaitu sejauh mana kegiatan tersebut direncanakan, direalisasikan, dan hasil yang direncanakan tercapai ya teman-teman. Kira-kira berapa persen dari target yang ingin mencapai. Nah, itu dari definisi dan istilah audit ya teman-teman semua. Dan tentunya juga pada saat kita melakukan audit teman-teman semua, nanti ini kita harus tentunya ketika melakukan audit internal, prinsip-prinsip audit ini harus dituangkan juga dalam pelaksanaannya ya teman-teman. Jadi jangan sampai tentunya prinsip-prinsip ini justru tidak dilaksanakan. Karena kalau prinsip-prinsip ini tidak dilaksanakan, ini kan based on ISO 19011 tadi ya, saya sebutkan 2018. Kalau sampai prinsip-prinsip ini tidak dilaksanakan, besar kemungkinan hasil yang terjadi setelah audit ya teman-teman semua, itu tidak menggambarkan potret sesungguhnya dari kinerja sistem manajemen ya teman-teman semua. Jadi tadi saya bilang ya bahwasannya audit internal apa yang baik bukan justru audit internal tersebut nggak ada temuan gitu. Nah kalau misalnya nggak ada temuan tentunya juga harus kita kalibrasi lagi apakah kompetensi auditornya tersebut mencukupi atau tidak ya, teman-teman semua. Nah, dari prinsip-prinsip audit ini teman-teman contohnya sebagai berikut ada 7 prinsip ya teman-teman semua. Nah ini prinsip auditnya ya, bukan auditornya. Nanti auditornya sebenarnya ada lagi tuh dari sifat-sifat yang harus dimilikinya ya teman-teman. Tapi kita tidak bahas ini ya, nanti kita bahas lagi. Dari prinsip audit tersebut teman-teman yang pertama itu integritas ya teman-teman semua, yaitu berlandaskan profesionalisme. Jadi jangan sampai tentunya cincai-cincai saja gitu ya bahasanya teman-teman. Dalam mentang-mentang audit internal sama teman sendiri gitu ya. Tentunya juga wajib kita tetap harus integritas. Kita melihat ketidaksesuaian ya berarti kita judge sebagai ketidaksesuaian dan kita bawa sebagai ini ya teman-teman semua. Dan juga berikutnya yang kedua yaitu dari fair presentation, yaitu tentunya melaporkan dengan benar dan akurat. Nah ini kan berarti sesuai dengan apa yang ditemukan ya teman-teman semua. Bahwasanya audit tinggal kita bandingkan saja baik dokumen, rekaman, wawancara ataupun tentunya dari pengecekan lapangan kita sesuaikan dengan standar yang ada dan itulah kita nanti judgement ya. Apakah misalnya tadi kan non-conformity tidak sesuai atau sesuai dan kita laporkan dengan benar dan akurat. Berikutnya adalah bertindak profesional ya teman-teman semua, do professional care. Kemudian berikutnya adalah confidentiality ya teman-teman. Nah, ini penting sekali. Jadi tentunya kita nantinya kalau bertindak sebagai audit internal ataupun auditor eksternal teman-teman semua. Nah kita harus menjaga juga kerahasiaan informasi dari audit yang sudah kita lakukan ya teman-teman semua. Bahwasanya audit yang kita lakukan ya berarti datanya untuk perusahaan, bukan untuk misalnya diumbar-umbar ke tempat lain dan sebagainya ya teman-teman. Kemudian berikutnya, nah tadi saya bilang ya independen teman-teman semua. Nah, jadi bisa dibilang tidak berpihakan ya audit dan objektivitas pada kesimpulan audit. Nah independen ini teman-teman tadi kan saya sebutkan juga bahwasanya ketika sebuah perusahaan ya melakukan audit internal berhubungan dengan tentunya prinsip independensi ini ya teman-teman. Nah biasanya dilakukan auditnya tersebut cross section ya teman-teman semua. Apakah bahwasannya yang melakukan audit terhadap tim SAE gitu ya, dari tim production dan tim maintenance, ataukah dari tim maintenance misalnya ya, yang melakukan audit itu jangan tim maintenance sendiri, apakah dari mulai tim SAE ataukah kemudian tim production ya, dilihat apakah memang dilakukan pemenuhan tentunya dari persyaratan klausul misalnya 8.1 ya operation dan sebagainya. Nah ini kan tentunya harus independen dan objektif ya teman-teman semua. Dan berikutnya yaitu dari evidence based approach, yaitu pendekatan berdasarkan evidence ini bukti ya teman-teman semua, yaitu metode rasional untuk menyampaikan semua audit. Jadi memang teman-teman kalau berdasarkan bukti ya mau nggak mau tim auditnya juga kan tidak bisa berkelit lagi ya teman-teman. Kalau misalnya memang sudah tertangkap basah, ada bukti dibandingkan dengan standar bahwa saya tidak standar ya berarti kan memang itu sebagai temuan gitu teman-teman. Nah, karena itu memang skill auditor juga penting untuk nego-nego seperti ini ya teman-teman. Karena kalau misalnya tidak, tentunya apalagi kalau misalnya orangnya rada strict yang nggak mau sampai jadi temuan dan sebagainya, itu kan memerlukan soft skill yang khusus juga di dalamnya. Teman-teman. Kemudian juga berikutnya yaitu risk-based approach, yaitu pendekatan audit yang mempertimbangkan risiko ya teman-teman.
apakah dari resiko mesin tersebut sudah dipenuhi dari tindakan preventifnya atau belum dan sebagainya teman-teman ya. Intinya juga harus dipertimbangkan. Dan ketujuh ini juga harus tentunya diimplementasikan pada saat audit internal. Kemudian juga berikutnya itu dari kriteria audit yang nanti tentunya dibandingkan dengan persyaratan sistem manajemen K3 ya teman-teman semua berdasarkan dari elemen-elemen yang ada apakah sudah memenuhi atau tidak, dan juga nanti dokumen kerja, dokumen lainnya ya nanti akan kita lihat juga, dan juga pastinya dilihat berdasarkan selain dokumen ya teman-teman semua, karena kan audit ini selain pengecekan bisa dibilang dokumen rekaman sama lain teman-teman, dokumen rekaman, kemudian juga selain dokumen rekaman nanti tentunya juga pengecekan lapangan apakah sudah sesuai ya teman-teman semua ataukah ternyata ditemukan tidak sesuai teman-teman. Dan berikutnya ini teman-teman semua merupakan tahapan audit internal ya teman-teman semua. Ini saya cuplik juga based on ISO 19011 2018 teman-teman. Dari mulai kita tentunya memulai audit, mempersiapkan kegiatan audit, melakukan kegiatan audit, kemudian juga mempersiapkan dan mendistribusikan ya laporan audit, menyelesaikan audit, dan juga terakhir adalah melakukan, nah ini yang paling berat sebenarnya yang tindak lanjutnya follow up-nya teman-teman semua. Jadi jangan sampai tentunya setelah audit tersebut selesai, temuannya sudah dipublish, sudah di-show, sudah tentunya diumumkan oleh auditor, tapi kemudian auditnya tidak mengerjakan. Karena itu nanti jadi poin juga dari pengecekan audit eksternal ya teman-teman. Yang pertama ini kita tentunya dari mulai audit ya teman-teman semua. Mulai audit tentunya kita yang pertama adalah kontak dengan audit, yaitu membangun saluran kompeten komunikasi ya dengan perwakilan pihak audit teman-teman semua. Nah biasanya kalau di perusahaan itu misalnya kita akan melakukan audit ya kepada salah satu departemen. Nah itu ada PIC khusus yang biasanya, dan kita tentunya kontak dengan PIC khusus tersebut. Kira-kira seperti apa? Apakah misalnya audit temuan audit yang sebelumnya apakah sudah dilakukan perbaikan, statusnya seperti apa, dan kemudian persiapan untuk audit berikutnya ya teman-teman. Kemudian juga berikutnya yaitu konfirmasi untuk melakukan audit. Nah ini konfirmasi juga penting ya. Jadi pas opening udah kita sampaikan, tanggalnya kapan, jamnya jam berapa, jangan lupa. Karena pas hari H minimal H-1 ya, H-1 kita infokan lagi. Besok ada audit internal. Nah, itu kita reminder ya teman-teman. Sebagai bagian upaya. Tentunya kalau internal ini kadang beberapa kali saya jumpai bahwasanya mereka nggak siap, gitu, nggak siap dan minta diundur. Gitu. Nah, itu tentunya kita tanggulangi, H-1 kita beritahukan kesiapannya. Agar tentunya juga dalam hal ini, tentunya hasil yang di hasil yang didapatkan dari audit bisa lebih maksimal. Kemudian juga berikutnya yaitu memberikan informasi yang relevan ya tentang tujuan audit, kemudian juga ruang lingkup, kriteria, metode, dan tim audit komposisinya seperti apa ya teman-teman semua. Kemudian juga berikutnya adalah meminta akses informasi yang relevan, baik akses misalnya kepada SOP, ini kan dokumen-dokumennya yang akan kita audit ya teman-teman. Apalagi tentunya kalau kita ngomongin sistem manajemen ya, sistem manajemen kan berarti semua departemen harus terlibat ya teman-teman. Jadi SHI itu memang sebagai leader saja, dan memang departemen lain lah yang harus tentunya melakukan pemenuhan juga ya teman-teman. Jadi apakah misalnya dari HRD itu dilihat apakah job desk-nya semua sudah tercantum, job desk berkaitan dengan K3 atau belum. Nah itu tentunya jadi salah satu klausul juga yang sepenuhnya teman-teman. Kemudian juga tentunya setelah kita melakukan kontak dengan audit, berikutnya adalah kita menentukan kelayakan audit ya teman-teman. Yaitu kelayakan audit juga harus kita pertimbangkan beberapa faktor berikut teman-teman. Dari mulai kecukupan informasi untuk perencanaan audit, kemudian juga kecukupan kerjasama dengan audit, dari audit, kemudian juga kecukupan waktu ya dan sumber daya untuk melakukan audit. Nah, jangan sampai tentunya pada saat kita mau audit checklistnya tuh satu lembar gitu ya, sangat penuh gitu. Tapi kemudian waktunya kita diberikan setengah jam saja. Nah itu saya rasa nggak muat ya teman-teman. Karena itu memang pada saat audit juga kita harus teliti. Jangan sampai kita cuma ngecek, oh ada gitu dari dokumen yang dipersiapkan. Nah itu kan sementara kita harus lihat juga, harus kita telah juga. Apakah dokumen tersebut sudah sesuai dengan requirement atau tidak. Belum lagi tadi ya pengecekan di lapangan. Nah, itu kan sebenarnya tidak cukup
waktunya juga harus kita sesuaikan ya teman-teman. Kemudian juga berikutnya dari persiapan kegiatan audit ya teman-teman, dari mulai kita melakukan tinjauan informasi terdokumentasi berkaitan dengan memahami operation audit ya, bisa dari SOP dulu teman-teman kita lihat, dan apakah kita juga SOP-nya ada rujukan ke ISO 45001 atau tidak ya di sini. Dan kemudian juga untuk mendeteksi area yang perlu diperhatikan lebih. Nah, biasanya area yang diperhatikan lebih ini area yang risiko tinggi ya teman-teman. Atau kalau saya amati dari auditor eksternal itu kan dilihat dari HIRA DC ya. Dan dilihat dari HIRA DC tersebut, kira-kira HIRA DC yang potensi bahaya tinggi yang mana? Nah, biasanya itu yang mancing tentunya dari auditor bertanya apakah yang besar ini dari HIRA DC ya. Itu sesuai, itu pengendaliannya sudah diterapkan. Kalau misalnya sudah diterapkan, tentunya apakah konsistensinya juga baik, dan tentunya BRT akan melakukan pengecekan ke lapangan untuk semua. Kemudian juga berikutnya ini dari perencanaan audit ya, data perencanaan audit. Kemudian juga berikutnya adalah menugaskan pekerjaan ke tim audit. Kemudian juga dari tugas dan tanggung jawab mengaudit proses kegiatan fungsi dan lokasi tertentu ya, serta otoritas untuk pengambilan keputusan. Kemudian juga mempersiapkan informasi terdokumentasi ya untuk audit. Jadi dari mulai apakah dari daftar periksa, cek sheet ya teman-teman semua, dan rincian pengambilan sampel audit jika ada ya teman-teman semua. Nah ini dari contohnya ya teman-teman semua, dari mempersiapkan kegiatan audit, jadi dari mulai hari pertama apa, hari kedua, kemudian juga dari jam-jamnya ya teman-teman semua. Nah, bagian audit apa saja, kemudian klausulnya apa. Tadi kan tentunya harus dilihat ya. Dan juga biasanya kalau saya terjemahkan juga dengan dokumen harus dilakukan pengecekan ya teman-teman. Nah itu juga sebenarnya kan membantu tim auditor juga ya dalam hal itu. Kemudian juga berikutnya, nah ini persiapan checklist ya teman-teman semua. Nah checklist ini juga tentunya ya bisa saya bilang tumpuannya banyak di checklist ya teman-teman semua. Jadi dari checklist penggambarannya harus tepat. Jangan sampai dari checklist ini penggambarannya tidak tepat dan justru banyak klausul yang lewat. Nah kalau misalnya sudah banyak klausul yang lewat, besar kemungkinan pada saat audit eksternal karena tidak lakukan pengecekan ya, nah itu bisa jadi temuan. Nah itu dari pembuatan checklistnya itu harus tepat ya, tepat dalam artian meet kriteria ataupun sesuai dengan kriteria yang diinginkan pada ISO 45001 2018 ya, teman-teman semua. Yaitu kita tentunya dari mengatur, menggunakan waktu ya, kemudian juga memberikan ruang lingkup audit, dan juga tentunya alat bantu untuk penyusunan hasil audit yang dilakukan oleh teman-teman semua. Jadi apakah misalnya dari klausul 5.2 nih, berkaitan dengan klausul 5 ya, klausul 5 juga gitu ya teman-teman semua. Nah, kemudian harus kita lihat juga bukti objektifnya berarti kan kebijakan K3. Apakah kebijakan K3 ini sudah kebijakan yang terbarui, ataukah kebijakan K3 ternyata sudah 3 tahun yang lalu gitu ya diperbarui. Dan apakah bahwasanya yang menandatangani masih relevan ataukah tidak? Nah kita nggak tahu ya, bisa ada pergantian di jajaran BOD. Nah itu kan tentunya juga harus kita lihat kesesuaiannya ya, relevansinya seperti apa teman-teman. Dan juga dari checklist ini teman-teman saya cuplik beberapa poin ya. Tadi kan saya sebutkan memang dari checklist ini harus mewakili ya. Nah berarti kita harus definisikan juga sebenarnya setiap klausul, eh, kira-kira dari klausul ini tanggung jawabnya siapa. Dan kemudian pada saat kita melakukan audit internal, kita akan lihat dari departemen tersebut ya, apakah sudah memenuhi klausul tersebut atau tidak. Apakah bahwasanya klausul 4.1 ya, berkaitan dengan isu internal eksternal. Nah isu internal eksternal ini berarti tentunya kan biasanya dari SH yang manage. Nah, kemudian kita lihat apakah dari klausul eksternal internal ini teman-teman semua itu dari masing-masing ini ya, masing-masing apa uh, interest party ataupun masing-masing pihak yang berkepentingan sudah tercapture ataukah belum. Jadi apakah misalnya sampai ke masyarakat sekitar, kemudian juga pekerja subkontraktor gitu ya. Itu kan harus kita lihat juga, harus kita tinjau apakah tentunya sudah tercapture atau tidak ya teman-teman. Nah ini contohnya ya. Dan ini 41. Kalau misalnya 42 kan kebutuhan dan harapan ya berkepentingan. Kemudian juga berikutnya ini dari kebijakan K3 ya teman-teman semua. Tadi saya sebut juga ya. Bahwasanya kebijakan K3 nanti kita lihat juga
apakah memang dari kebijakan ketiga contohnya ya teman-teman semua, terdapat yang ikut komitmen untuk mengeliminasi bahaya dan juga tentunya persyaratan lainnya gitu ya, seperti persyaratan regulasi dan sebagainya. Nah, ini kita lihat apakah memang di kebijakan ketiga tersebut tercantum atau tidak. Kalau misalnya tidak tercantum, ya berarti dalam hal ini departemen tersebut masih belum memenuhi standar yang ada. Jadi baiknya langsung melakukan follow up perbaikan teman-teman semua. Nah, contohnya yang lain ya, seperti misalnya dari procurement, teman-teman, procurement kan bagian pengadaan barang ya, teman-teman semua. Nah, dari pengadaan barang tersebut kita lihat nih, dari mulai misalnya aktivitas kontraktor ya, apakah dari awal sudah ada misalnya kualifikasi ataupun kualifikasi CSMS gitu ya, ataukah tidak, dan sebagainya teman-teman. Tentunya kan harus dipenuhi. Apalagi kalau misalnya dari procurement, seperti misalnya dari pembelian material D3 gitu. Nah, itu kan tentunya dari awal harus ada dulu mitigasinya. Apakah dari pembelian material B3 bahan beracun ya teman-teman, itu dia memiliki MSDS-nya atau tidak, dan kemudian apakah pekerja yang kontak nantinya itu paham atau tidak tuh dari MSDS-nya ya. Dari celah-celah itu kan tentunya harus kita telah juga ya teman-teman semua, supaya kemudian resikonya juga menjadi lebih sedikit lagi ya teman-teman. Pun begitu dari internal audit ya, nanti dicek apakah internal audit ini memang sudah mencukupi atau tidak ya teman-teman semua. Jadi dari mulai kecukupan prosedur, kemudian juga cek sheet pelaporan dan sebagainya ya teman-teman. Nah, itu dari persiapan yang tadi ya teman-teman semua. Jadi memang persiapan ya bisa dibilang kalau ada beberapa wisdom gitu ya, bilang persiapan adalah 80% keberhasilan. Nah, itu sebenarnya benar adanya ya teman-teman semua. Karena persiapan yang matang, persiapan yang bagus, itu 20% implementasinya insya Allah lancar ya teman-teman. Nah, berikutnya itu dari pelaksanaannya ya teman-teman, yaitu kita kegiatan pelaksanaan dari mulai menugaskan peran dan tanggung jawab, misalnya dari observasi ya, maupun dari auditor, kemudian juga nanti melakukan opening meeting ya teman-teman semua, kemudian juga dari berkomunikasi selama audit, kemudian juga tentunya kita, kalau misalnya saya sebagai editor ya, ini pasti meminta ketersediaan akan akses informasi ya teman-teman semua. Jadi dari mulai SOP, form-form, itu harus kita cek juga teman-teman semua. Kemudian juga kita kaji informasi yang terdokumentasi. Nah, ini dari saya bilang yang SOP, manual, dan sebagainya. Kemudian juga kita kumpulkan dan verifikasi informasi tersebut, apakah memang sudah sesuai atau tidak. Ya, bisa dari wawancara juga bisa dilakukan ya teman-teman. Nah, jadi jangan sampai tentunya, kadang-kadang banyak juga ya, SOP-nya bilang apa, nanti si pelaksananya bicaranya lain. Nah, itu tentunya juga harus diluruskan ya teman-teman semua. Jangan sampai tentunya pas audit eksternal, justru pas audit eksternal gitu ditemukannya. Nah, itu kan jadi bumerang juga bagi organisasi atau perusahaan. Kemudian juga nanti menghasilkan temuan audit dan nanti menentukan kesimpulan ya, kesimpulan baru dalam hal ini nanti closing meeting teman-teman. Nah, berikutnya yaitu misalnya dari menegaskan peran dan tanggung jawab ya teman-teman semua. Jadi dari peran dan tanggung jawab juga harus kita terjemahkan sejak awal ya teman-teman semua. Jadi apakah tanggung jawab tersebut juga mencakup dari mulai membantu auditor, identifikasi individu untuk berpartisipasi dan wawancara ya, dan sampai kepada memberikan klarifikasi untuk membantu melakukan informasi yang tidak diperlukan. Kemudian juga dari opening meeting teman-teman semua. Ini opening meeting saja saya dari perkenalan tim auditor ya teman-teman semua. Kemudian juga minimal harus ada BOD yang hadir ya, untuk mengetahui bahwasanya audit internal itu bisa sudah berjalan dengan baik gitu ya, sesuai dengan jadwal, dan kemudian nanti di closing meeting juga BOD hadir, dengan mereka bisa mengetahui bahwasanya capture terhadap si potret terhadap sistem manajemen misalnya K3 di sini ngomongnya ya. Sistem manajemen K3 ini berjalannya seperti apa? Apakah berjalan sudah optimal ataukah memang banyak yang harus dilakukan perbaikan? Kemudian juga penjelasan ruang lingkup, kemudian juga penjelasan konfirmasi jadwal dan audit plan ya. Kemudian juga pelaksanaan penjelasan proses audit ya, metodenya teman-teman. Ada beberapa metodenya ini dia bisa daring, tapi tentunya juga ada beberapa yang harus luring ya, teman-teman. Jadi apakah misalnya kita melakukan audit terhadap produksi, kalau misalnya produksi kan kita harus cek langsung ya teman-teman. Karena berkaitan dengan prosedur yang ada, pelaksanaan sistem manajemen yang ada di produksi gitu, teman-teman. Adalah kalau misalnya yang lain seperti contohnya dari marketing gitu ya. Marketing juga mungkin baiknya langsung ya, tapi kalau misalnya modalnya juga bisa kita lihat di dokumen-dokumennya apakah sudah sesuai atau belum.
Kemudian juga berikutnya ada konfirmasi ketersediaan dokumen sumber daya, kemudian konfirmasi kunjungan dan wawancara, dan memberi kesempatan ya kepada auditor untuk bertanya teman-teman semua. Dan juga tentunya baiknya ada daftar hadir ya teman-teman semua. Dan daftar hadir ini kan sebagai eviden bahwasanya memang opening meeting ini dilakukan teman-teman semua. Kemudian juga berikutnya yaitu pada saat tahapan pelaksanaan kita kumpulkan dan verifikasi informasi ya teman-teman. Jadi dari mulai sumber informasi tersebut kita kumpulkan, kalau misalnya memang sumber informasi tersebut cukup banyak gitu ya. Apakah misalnya dari perusahaan itu memiliki 1.500 karyawan gitu. Ya berarti nggak mungkin kita melakukan wawancara terhadap 1.500 berkaitan dengan kebijakan K3 gitu. Karena kebijakan K3 kan harus turun ke semuanya gitu. Ya berarti kita sampling, apakah sampling dari mulai misalnya proses A, proses B, dan production ya. Kita lihat apakah memang mereka mengetahui kebijakan K3 ataukah ternyata masih belum mengetahui. Nah itu kan harus kita capture juga di sini. Kemudian juga dari evidence-nya terhadap buktinya seperti apa, dan juga nanti kita evaluasi ya. Evaluasi berarti kesesuaian dengan kriteria ataupun klausul ya. Jadi apakah sudah sesuai klausul ataukah ternyata belum sesuai klausul ya teman-teman. Ataukah bahwasanya sudah sesuai tapi kita melihat ada potensi untuk peningkatan. Nah itu bisa juga ya. Itu bisa juga menjadi OV. Teman-teman. Baru nanti menjadi temuan audit, dan juga nanti tentunya dirumuskan bersama tim auditor ya teman-teman semua, baru dilakukan tentunya disampaikan dari kesimpulannya teman-teman. Nah dari pengumpulan evidence teman-teman ada beberapa hal yang perlu di-highlight. Jadi dari mulai kita menggunakan daftar pusat atau checklist yang tadi sudah kita jelaskan ya teman-teman. Kemudian juga melihat bukti objektif dari mulai apakah pemeriksaan dokumen, data catatan, kemudian verifikasi, observasi lapangan ya teman-teman semua. Tentunya observasi lapangan juga jangan yang terlihat saja, tapi yang tidak terlihat ya teman-teman. Ini area-area yang yang sekiranya orang nggak mungkin ke situ ya, itu insting auditor harus bekerja. Biasanya di area-area seperti contohnya ya, di belakang pabrik, atau kemudian di kolong-kolong tangga. Nah itu kan insting-insting tuh bekerja di situ tuh. Pasti di situ banyak ketidaksesuaian tuh. Kita lihat apakah sesuai atau tidak. Kemudian juga berikutnya adalah wawancara, kemudian setelahnya adalah pengamatan kegiatan dan kondisi. Dan juga tentunya kita catat secara detail ya teman-teman. Agar nanti konklusinya juga bisa detail ya dalam hal ini. Jadi ya teman-teman dari teknik auditnya, apakah ada wawancara, ada dokumentasi, dan kita cek record-nya ya. Record ini selain kita cek sesuai, jadi apakah ada checklist ya, checklist tersebut diisi full atau tidak, dan kemudian kita konsistensinya seperti apa. Kadang checklist ada juga yang diisinya tidak konsisten ya teman-teman. Dan itu kan tentunya bisa menjadi sebuah finding juga ya dalam hal ini. Kemudian juga berikutnya adalah pengamatan kegiatan ya teman-teman semua. Apakah kegiatannya memang sudah, apa kita ngomonginnya 40.001 ya, sudah safe ataukah belum safe dalam hal ini. Jadi kita harus kesesuaian juga. Ataukah bahwasannya pada saat melakukan manual handling gitu ya, orang melakukan manual handling sampai 50 kg gitu. Nah itu kan sebenarnya sudah tidak sesuai ya. Harus ada alat bantu di situ kan. Nah itu juga harus kita tentunya jeli melihat hal tersebut ya teman-teman semua. Kemudian juga berikutnya adalah penguatan kondisi ya. Penguatan kondisi ini sampai apakah misalnya kepada bahan-bahan B3 gitu ya. Dan bahan-bahan B3 ini kalau kita tentunya sedikit lebih lanjut, dia ada istilahnya ini incompatible material ya. Tentunya ada bahan-bahan yang tidak boleh disatukan dalam satu tempat teman-teman. Jadi mereka tentunya ketika disatukan dalam satu tempat bisa bereaksi ya teman-teman semua. Nah itu juga tentunya harus kita perhatikan kalau misalnya memang dalam hal ini organisasi atau perusahaan memiliki bahan B3 dalam jumlah yang besar dan banyak teman-teman. Berikutnya itu dari opening meeting ya, kalau misalnya dari muka wawancara. Ini beberapa teknis yang juga harus kita ketahui ya teman-teman semua. Dari mulai kita paparkan tujuan wawancara dan hal yang akan dicakup teman-teman semua. Dan juga tentunya eh, kita dalam hal ini menerangkan dulu juga ya teman-teman semua, tujuan kita apa, dan juga tentunya hal yang ingin kita ketahui dari yang bersangkutan itu apa. Apakah bahwasanya tadi saya sebutkan, kita ingin tahu sampai sejauh mana pengetahuan terhadap kebijakan K3 di perusahaan sampai kepada operator gitu kan. Nah itu bisa saja kita tentunya ingin melihat hal tersebut. Kemudian juga informasikan bahwasannya informasi tersebut kerahasiaannya akan dijaga ya teman-teman semua. Dan juga tentunya
kita harus buat si auditnya itu safe juga ya, dalam artian jangan sampai dia tidak mengungkapkan yang terjadi di lapangan gitu ya, teman-teman. Kadang ada juga kadang takut sama atasan dan sebagainya. Itu tentunya harus kita paparkan juga bahwa saya kerahasiaannya juga kita jaga dalam hal ini teman-teman semua. Dan juga paparkan alasan untuk melakukan catatan jika ada, dan juga mulai wawancara dengan bertanya keterlibatan dalam sistem manajemen merujuk pada tugas dan tanggung jawab. Dan juga tentunya kalau kita jadi auditor internal ya teman-teman semua, dan tenaga eksternal ya sebenarnya. Nah ini harus memiliki perilaku sebagai pendengar aktif ya teman-teman semua. Oleh karena itu kita harus peka terhadap pendengaran gitu. Karena tentunya dari beberapa yang diucapkan itu nanti memiliki makna atau tafsir-tafsir yang berbeda. Nah, itu kita harus ketahui ya teman-teman semua. Apalagi dari mulai ketika bicara mimik wajahnya misalnya ketakutan dan sebagainya. Atau kan misalnya ketika ketika berbicara intonasinya berbeda-beda. Nah, itu kan sebenarnya kita harus dulu juga di situ ya teman-teman semua. Agar kita balik lagi ya, sebenarnya kan tujuannya bagus yaitu untuk mengetahui potret secara utuh berkaitan dengan penerapan sistem manajemen dalam suatu perusahaan. Kemudian nanti kita melaksanakan wawancara ya teman-teman semua. Bahwasanya ada melaksanakan wawancara ada beberapa poin yang harus kita ketahui dari mulai kita menggunakan pertanyaan terbuka ya teman-teman, open question. Jadi jangan sampai pertanyaan itu ya atau tidak saja, tapi pertanyaan terbuka. Tidak dimulai gimana prosesnya untuk misalnya ya untuk proses produksi produk A gitu. Kita tanya ke operator sehingga operatornya menjelaskan secara runut dan detail ya teman-teman. Kemudian kita misalnya bertanya juga ya, kita ingin bertanya berkaitan dengan safety device sebuah mesin gitu ya. Kita bertanya saja teman-teman, apakah misalnya bagaimana cara pengecekan mesin dalam kondisi yang baik atau tidak. Nah sebenarnya kan dari pertanyaan yang umum tersebut, kita berarti bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan khusus tersebut teman-teman semua. Sehingga kemudian dari jawaban tersebut ya benar-benar jawaban itu jawaban yang ya bisa dibilang polos gitu ya teman-teman semua. Bahwasanya diimplementasi atau tidak di lapangan. Kemudian juga berikutnya dalam melakukan pencatatan sama wawancara dan juga kita sampaikan pertanyaan untuk klarifikasi ya sebuah tanggapan atau situasi teman-teman semua. Nah ini biasanya di akhir dulu ya. Jadi biarkan dia menyampaikan dulu, berikan pendengar yang aktif ya. Baru kemudian kalau misalnya memang tidak sesuai, kita berikan arahan kepada uh, kepada orang yang kita wawancarai ya teman-teman semua. Baiknya seperti apa dan bagaimana. Jadi kalau auditor ya harus letterlock ya lempeng berdasarkan dengan standar yang ada. Tidak beritahuan berdasarkan standar yang ada seperti apa baiknya. Kemudian berikutnya yaitu dari bentuk wawancara ya teman-teman semua. Bahwasanya nanti hasil wawancara disimpulkan apakah terdapat ketidaksesuaian dan tidak apakah terdapat kesesuaian maupun ketidaksesuaian ya. Kemudian juga ucapan terima kasih kepada pihak yang diwawancara atas partisipasi dan kerjasamanya, dan juga mencatat dokumen atau tindakan ya yang dijanjikan untuk menyediakan dan merekapitulasi pada akhir penyelesaian teman-teman. Tetap aja harus kita publish juga ya apa yang sesuai maupun yang tidak sesuai pada saat penutupan wawancara. Dan intinya sebenarnya kalau dari wawancara itu kita tanya apa yang dibutuhkan, tentunya juga tanya tadi ya open question, baru kemudian kita jika memang yang bersangkutan mau menjawab suatu hal spesifik ya, maka kita bisa minta buktinya teman-teman dan kita cek juga buktinya, kita verifikasi valid atau tidak valid. Lalu kemudian nanti kita catat ya teman-teman semua, apakah memang itu sesuai atau tidak. Kalau misalnya sesuai ya berarti kita sesuai memang sebagai positive finding. Begitu pula sebaiknya teman-teman. Kemudian berikutnya yaitu dari pemeriksaan dokumen ya. Pemeriksaan dokumen itu kita cek status pengendalian dokumennya ya, revisi, pengesahan, distribusinya seperti apa. Nah, distribusi juga harus kita cek bahwasanya teman-teman kepada departemen terkait ya, apakah sudah dikomunikasikan atau belum. Ataukah juga kepada pihak terkait ya. Misalnya pada pihak terkait ini laporan P2K3 gitu, harus kita cek juga. Jadi apakah laporan tersebut disampaikan atau tidak. Kalau bisa disampaikan berarti kan ada bukti bahwasanya laporan tersebut sudah dilakukan atau eksis ya teman-teman. Nah ini juga harus kita tentunya lihat juga ya teman-teman. Kemudian juga keterkaitan antar dokumen, kemudian juga relevansinya dengan kompetensi personel pelaksana kerja ya teman-teman, relevansi dengan sasaran mutu atau sasaran K3 ya, kinerja produk, proses maupun kepuasan pelanggan, maupun nilai tambah aktivitas terhadap
setiap tahapan kegiatan ya, teman-teman. Dan tentunya juga dari hasil pemeriksaan dokumen yang diharapkan dari mulai pemastian atas status dan efektivitas nilai dokumen ya teman-teman, dan pemastian juga hubungan antar dokumen terkait, jadi apakah dari manual kepada prosedur, kemudian juga pada form itu sudah berjalan dengan baik atau tidak, dan juga tentunya pemastian juga ya akan pemenuhan persyaratan ISO 45001 karena kan informasi dokumentasi di klausul 7.5 harus berjalan juga ya teman-teman semua. Kemudian juga berikutnya yaitu dari ini selain dokumen dan rekaman ya. Kalau dokumen kan bisa dibilang sebenarnya beda tipis ya. Kalau dokumen itu bisa dibilang dia hanya diupdate jika ada revisi terbaru ya teman-teman semua. Tapi kalau misalnya rekaman itu kan dia berjalan terus rekaman. Karena rekaman memang yang hari-hari dipakai ya teman-teman. Apakah dari mulai contohnya ya risalah rapat yang ada, kemudian juga form-form pengecekan. Apakah form pengecekan forklift di awal shift, kemudian juga hoist crane, overhead crane. Nah, itu kan tentunya juga kita cek ya apakah memang berjalan ataukah tidak ya teman-teman semua. Dan juga berikutnya ini kita ketahui juga ya teman-teman semua status rekamannya apakah meliputi personel yang terlibat dalam suatu rekaman, misalnya pembuat, penguasaan dan sebagainya, cara mengisinya apakah sudah diisolasikan ataukah tidak, ataukah kemudian juga dari cara pengisiannya sudah sesuai ataukah tidak. Kadang di implementasi ada juga orang malas ngisi ya, malas ngisi cuma centang. Itu kita harus cek juga ya teman-teman semua. Kemudian juga kriteria acuan yang dipakai untuk pengesahan atau tindakan lainnya ya teman-teman, dan volume rekaman dalam suatu satuan tertentu ya teman-teman semua, satuan waktu tertentu. Kemudian juga eh, kalau misalnya dari rekaman sheet banyak ya berarti kita ambil sampel saja yang memadai ya teman-teman semua. Kemudian juga tentunya kita verifikasikan sampel rekaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apakah bahwasanya teman-teman pada saat misalnya dari form pengecekan forklift gitu ya teman-teman semua. Form pengecekan forklift di hari itu bahwasanya si operator bilang seat belt dalam keadaan oke gitu. Nah, kita cek apakah memang betul dalam keadaan oke atau tidak. Ataukah maupun dari indikator setidaknya ya teman-teman. Ataukah misalnya dari apakah dalam keadaan oke gitu dari forklift ya. Kita lihat juga apakah memang apa dalam keadaan oke atau tidak itu. Kemudian berikutnya yaitu kita telusuri dan mintakan buktinya ya bila rekaman menunjukkan diperlukannya suatu tindak lanjut itu ya teman-teman. Ataupun follow up gitu ya teman-teman. Apakah misalnya dari risalah rapat P2K3. Risalah rapat P2K3 pasti kan memunculkan MOM ya teman-teman semua, minute of meeting yang bisa berupa rekomendasi ya teman-teman semua. Rekomendasi tersebut kita lihat apakah rekomendasi tersebut dia mencantumkan departemen terkait, kemudian juga mencantumkan selain departemen terkait ini apa batas waktu untuk dilakukan pengerjaan. Nanti kita lihat. Dan juga kalau misalnya memang sudah ada yang dalam hal ini melewati batas waktu, kita cek juga apakah memang sudah dilakukan follow up atau tidak. Kemudian juga catat dan kasih klarifikasikan bila ditemukan tidak sesuai ataupun kejanggalan ya. Ini juga kan sebagai bahan NC kita ya teman-teman semua, ataupun non confirmation atau tidak sesuai. Kemudian juga dari hasil yang diharapkan teman-teman semua, yaitu dari mulai didapatkannya bukti objektif ya atas suatu aktivitas yang dilakukan oleh audit, kemudian juga pemastian efektivitas penerapan dan penelitian di Menta 3, dan juga pemastian atau atas status pencapaian ya atau rencana dan sasaran-sasaran ketiga yang telah ditetapkan. Dan bisa kan ada juga ya di klausul 6 berkaitan dengan sasaran-sasaran ketiga, apakah sasaran ketiga tersebut sudah dipenuhi ataukah belum ya teman-teman. Apakah sasaran ketiganya misalnya dari tahun 2023 gitu ya. 2023 itu targetnya reduce accident 50% dari tahun sebelumnya. Jadi dari tahun 2022 ya. Nanti kita lihat apakah memang tercapai atau tidak di tahun 2023 tersebut ya teman-teman. Dan kalau misalnya memang belum sesuai, nanti kemudian kita lihat apa berkaitan dengan job-job atau pekerjaan-pekerjaan untuk mendukung dari pencapaian tersebut teman-teman. Apakah dilakukan atau tidak. Kemudian juga kalau misalnya dilakukan berarti kan harus dilakukan optimalisasi lagi ya teman-teman semua. Nah itu juga sebenarnya harus kita jeli ya melihat hal ini teman-teman. Kemudian juga berikutnya ini yang paling ini ya teman-teman yang
dia bilang bobotnya paling tinggi lah kalau kita ngecek area kerja teman-teman. Nah itu area kerja juga harus kita pastikan memang sudah memenuhi standar yang ada ya teman-teman. Jadi kita amati area yang diaudit, kemudian juga lihat melebihi dari yang ditunjukkan. Nah ini teman-teman ya, kadang pada saat kita sebenarnya ya, saya jadi auditor, saya mau ngecek warehouse gitu. Nah pasti orang warehouse itu tentunya memperlihatkan apa yang mau mereka perlihatkan saja. Nah kata kuncinya di situ ya, dimana kemudian kita keluar dari hal tersebut. Kita jangan sampai tentunya hanya mengikuti apa yang diarahkan, tapi kemudian kita lihat secara itu seperti apa. Tadi ya teman-teman, seperti misalnya dari zona-zona ataupun area-area yang jarang ataupun ya jarang dilihat lah gitu ya teman-teman. Tadi saya bilang kan seperti misalnya area pojokan, area belakang, area bawah tangga. Nah, itu kan sebenarnya area-area yang sering kali luput ya dari pengamatan teman-teman semua. Padahal di situ tuh orang-orang biasanya kan ya naruh semuanya lah di situ. Nah, itu harus kita lihat ya teman-teman, apakah memang eh, sudah sesuai atau belum ya teman-teman semua. Dan juga tentunya dari peralatan-peralatan, terutama kalau K3 ini kan kita ngomongin peralatan juga ya, alat angkut, alat produksi, kemudian juga equipment safety, ataukah memang sudah masih berfungsi atau tidak ya teman-teman. Ataukah misalnya alat produksi dari apa safety device-nya ini kita cek apakah masih berfungsi atau tidak. Misalnya safety device-nya sensor ya, sensor tersebut dia masih peka atau tidak. Ataukah sensor misalnya dari cover ya, cover tersebut itu integrasi nggak dengan mesinnya. Apakah bahwasanya dari cover mesin tersebut kalau covernya dibuka mesinnya langsung mati atau tidak. Nah itu kan harus kita cek dulu ya teman-teman. Karena besar kemungkinan lebih lagi ya, namanya paling kalau misalnya kita melihat ekstraktor gitu ya dalam satu proses produksi lah. Nah mereka kan biasanya cari mudah saja untuk bekerja, bukan cari aman. Nah, itu juga harus kita antisipasi gitu ya teman-teman. Periksa pintu-pintu yang terkunci, nah ini teman-teman. Kemudian juga detail peralatan yang teman-teman semua. Detail peralatan juga harus kita lihat tentunya dari aspek-aspek lainnya ya teman-teman. Seperti misalnya kabel-kabel yang terkelupas. Nah, itu biasanya potensi juga teman-teman semua. Potensi selain misalnya orang ketika itu ya teman-teman ketika kontak dengan kabel yang terbuka tersebut malah tersengat listrik, ataukah potensi juga karena dia terekspos terbuka ya teman-teman semua, kemudian kan ada kecukupan panas, kecukupan oksigen, kemudian juga ada material material yang bisa dibakar, jadi bisa juga terjadi api. Nah, itu kan harus kita lihat juga ya teman-teman. Kemudian juga berikutnya dari tumpukan barang-barang, nah tumpukan barang-barang kita lihat ya, bahwasanya barang-barang yang menumpuk ini harus ada batasnya juga. Jangan sampai tentunya barang-barang yang menumpuk tentunya menumpuknya saat ini dan tidak ada safety pembatasnya ya teman-teman, ataupun alat pengaman. Itu harus kita lihat juga. Kemudian juga tempat menyimpan rekaman, area terpencil tadi ya sudah saya jelaskan. Pelaksanaan pekerjaan dan catat serta klasifikasi saat itu juga, begitu juga jika jika ditemukan kejanggalan ya teman-teman atau ketidaksesuaian atau peluang perbaikan. Kemudian juga ini ya gunakan semua indera Anda saat mencari peluang perbaikan. Maksudnya adalah teman-teman, kalau kita tadi saya bilang ya, kalau kita dengan mata gitu, kita lihat tentunya dengan area-area yang jauh dan terpencil tidak pernah dilihat orang. Kalau mesin itu kita gunakan indera pengenalan kita teman-teman. Nah kalau mesin ini teman-teman, sebenarnya saya juga kan mau production ya, tapi saya belajar juga bahwa saya mesin teman-teman ketika dia dalam kondisi abnormal itu suaranya bising gitu. Nah itu kita bisa gunakan pendengaran kita dengan mesin. Kalau mesin dalam kondisi yang bising gitu ya, apalagi kalau misalnya contoh pompa gitu, pompa ada 3 ngejejer, bahwasanya 2 pompa itu bunyinya nggak ada bunyi gitu biasa aja. Padahal di mereka menyala ya. Kemudian yang ketiga dia menyala juga tapi bunyi gitu. Nah itu kan teman-teman kita bisa identifikasi sebagai ketidaksesuaian. Bahwasanya itu berarti dalam kondisi yang tidak baik-baik saja ya teman-teman. Dan diperlukan pengecekan. Nah itu tentunya juga harus kita balik lagi ya jeli di situ. Apalagi kalau penciuman ya, penciuman lebih akurat ya saya rasa. Kalau penciuman apalagi kalau kita berkunjung ke material storage B3 gitu. Kalau kita berkunjung ke storage B3, ketika storage B3 tersebut sudah proper dalam artian dari kemasannya sudah bagus, kemudian juga dari kemasan tersebut menutup semua ya, menutup ruang gerak, tidak ada tumpahan, pasti nggak akan kecium bau yang aneh. Tapi kalau misalnya memang nanti tutupnya terbuka, ada tumpahan dan sebagainya, pasti itu mulai tercium. Nah itu dari indera-indera ini mulai kita
harus lebih peka lagi ya dalam hal itu, sehingga kemudian lagi ya tujuannya kan potretnya itu lebih lengkap berkaitan dengan sistem manajemen K3 yang tujuannya tersebut memang baik, yaitu daripada tidak ada kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Ya, dari hasil yang diharapkan ya, dapatkan bukti-bukti yang sudah kesesuaian dan tidak sesuaian, dan juga kemastian atas kinerja sumber daya yang digunakan itu, teman-teman. Kemudian juga setelahnya teman-teman kita golongkan jenis kemungkinan temuan audit ya teman-teman semua, dari mulai ketidaksesuaian. Kalau sesuaian berarti kan meet requirement teman-teman semua, bahwasanya sudah terpenuhi dan juga bisa kita sampaikan sebagai positive finding ya teman-teman semua. Kemudian juga ada observasi ataupun OV, bahwasanya situasi elemen yang diobservasi selama audit dapat dipertimbangkan, ataupun sebenarnya ini sudah memenuhi persyaratan tapi ada peluang untuk ditingkatkan ya teman-teman. Nah, ini juga tentunya menjadi OV ya teman-teman. Dan berikutnya yaitu dari ketidaksesuaian minor, yaitu situasi di mana kesesuaian terhadap satu aspek dalam sebuah persyaratan itu tidak terpenuhi ya teman-teman. Sebenarnya kalau misalnya mayor itu ketidaksesuaian terhadap suatu persyaratan atau kegagalan total terhadap keefektifan ya teman-teman semua. Jadi apakah misalnya dalam siklus PDCA ceknya nggak ada semua gitu ya. Nah itu bisa jadi mayor ya teman-teman semua. Kalau misalnya ceknya tidak ada. Dimana kalau misalnya kita ngomongin sistem manajemen lagi ISO ya teman-teman semua. Dan kemudian kita ngomongin ISO, diceknya benar-benar tidak ada, secara dokumen tidak ada, secara rekaman tidak ada, di lapangan juga ya terjadi seperti itu ya teman-teman semua. Nah itu kan bisa kita tentunya golongkan sebagai ketidaksesuaian mayor ya, dalam teman-teman semua. Ya, intinya kan mayor sebenarnya dampaknya signifikan ya teman-teman semua, buat sistem manajemen ini tidak berjalan secara efektif teman-teman semua. Dan kemudian setelahnya ini kita lakukan pertemuan tim audit ya, kita catat evaluasi hasil temuan audit, mencatat hasil temuan ke dalam daftar periksa audit, dan mencatat laporan temuan kesesuaian nih untuk menutup dan kemudian baru setelahnya dilakukan kompilasi gitu ya, dilakukan summary, dan nanti data auditor yang akan membacakan bahwasanya audit dan sesuai schedule, dan kemudian ditemukan apa saja ya teman-teman. Dan kemudian nanti biasanya dari closing meeting ada daftar hadir, kemudian juga rekap juga yang saya rasa materinya ya teman-teman semua, memaparkan yang tidak sesuai, kemudian juga tentunya kita buka juga ya sesi tanya jawab teman-teman semua jika ada yang belum jelas, biasanya berkaitan dengan waktu penyelesaian ya teman-teman. Kemudian juga tentunya ungkapan terima kasih bahwasanya seluruh tim sudah terlibat secara aktif, memaparkan kesimpulan rekomendasi, batasan-batasan dan audit melakukan follow up seperti apa. Dan ini kan yang paling penting ya, audit follow up teman-teman. Nah itu dari pelaksanaan audit internal ya sampai ke closing meeting. Bahwasanya kemudian setelah closing meeting teman-teman, nanti kita, dalam hal ini membuatkan laporan ya, khususnya kalau audit internal ini kan dia bisa saya bilang satu rangkaian dengan manajemen review ya, dimana kemudian nanti kita buat laporan untuk manajemen review, biasanya dari lead auditor ya, dia akan bertanggung jawab untuk menyusun laporan audit karena dia biasanya menyampaikan. Kemudian juga ada laporan audit harus menyediakan gambaran audit jelas, surat ringkas dan lengkap, dan harus merupakan laporan tertulis. Dan laporan audit itu sebagai dokumen yang disimpan ya teman-teman. Dan juga nanti tentunya kita distribusikan laporan audit tersebut ya teman-teman, kepada departemen terkait. Apakah misalnya dalam sebuah sistem manajemen yang terlibat dari audit internal 10 departemen, nah, maka dalam hal ini kita distribusikan ke 10 departemen. Distribusi tersebut kan bisa kita wakilin berapa pernah menggunakan email, ataupun nanti bisa kalau misalnya hard copy ya kita gunakan tentunya tanda terima. Nah, ini kan tentunya juga harus ada juga ya di sini. Dan berikutnya setelahnya yang terakhir adalah dari tindak lanjut ya teman-teman semua, bahwasanya hasil audit dapat menunjukkan diperlukan adanya tindakan koreksi atau perbaikan korektif, dan juga dari OV ya, teman-teman. Kemudian juga ada tindakan ditentukan dan dilakukan oleh auditnya dalam jangka waktu yang disepakati. Nah, oleh karena itu memang pada saat kita melakukan audit ya teman-teman, di sesi akhir audit tadi ya teman-teman semua, bahwasanya kita jabarkan apa sih temuannya, dan kemudian tentang waktunya sampai kapan, sehingga kemudian ketika auditnya setuju atau auditnya menyanggah, pada saat itu juga langsung dilakukan
tentunya negosiasi lah ya, jadi benang. Dan juga kembali kita lihat ya keefektifan tindakannya, apakah ya perlu kita verifikasi juga apakah tindakan tersebut efektif atau tidak. Yang dimaksud efektif adalah tindakannya berjalan secara terus-menerus ya teman-teman. Tidak berjalan hanya saat closing saja, tapi berjalan seterusnya gitu. Nah, ini kan yang membedakan ya tindakan koreksi, tindakan perbaikan maupun tindakan pencegahan supaya tidak terjadi lagi. Nah, itu kan dari kedua hal tersebut juga harus kita mainkan itu lama. Oke, itu tadi ya dari materinya yang kemudian bisa kita simpulkan bahwasanya audit internal itu merupakan salah satu persyaratan dalam penerapan sistem manajemen K3 ISO 45001-2018 dan juga penerapan audit sistem manajemen K3 ini teman-teman berdasarkan dari ISO 19011-2018 ya teman-teman semua, yaitu dari teknis audit ya teman-teman. Dan tahapan-tahapannya seperti yang sudah kita jelaskan dari start yaitu memulai audit, kemudian mempersiapkan kegiatan audit, kemudian juga kita melakukan kegiatan audit, mendistribusikan laporan audit, menyelesaikan audit dan juga melakukan tindak lanjut audit ya dalam hal itu. Oke, dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan ya teman-teman semua. Pak Arif, saya kembalikan ke Pak Arif selaku moderator. Baik, terima kasih Pak Erian, luar biasa untuk materinya. Ini sudah makin banyak yang bertanya ya, teman-teman semuanya dan juga Pak Erian. Tapi sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, kita akan memberikan informasi terlebih dahulu untuk para peserta hari ini dan Pak Erian juga boleh dipersilakan untuk istirahat sebentar ya. Oke, baik teman-teman semuanya, untuk informasi selanjutnya terkait dengan absensi. Untuk absensi akan kami share ya sebentar lagi. Baik, sebentar. Saya coba untuk infokan dulu. Nah, untuk absensi teman-teman silahkan bisa mengisi seperti ini ya nih nanti. Saya share dulu sebentar. Oke, nah baik. Nah, untuk absensi teman-teman nanti akan saya berikan linknya di kolom chat ya. Nanti tampilannya akan seperti ini dan pastikan teman-teman Bapak Ibu mengisi tanggal lahir dan juga nomor WhatsApp serta email itu berdasarkan yang ada di aplikasi Mika yang terdaftar ya untuk nomor WhatsApp dan juga email. Pastikan dua hal ini adalah yang terdaftar di aplikasi Mika Super App K3. Setelah nanti teman-teman mengisi dengan benar, nanti klik simpan maka akan ada notifikasi berhasil seperti ini ya. Kalau misalkan nomor WhatsApp dan juga emailnya berbeda, maka ada potensi nanti khawatirnya untuk sertifikatnya tidak langsung terbit. Jadi mohon untuk dipastikan untuk pada saat Bapak dan Ibu teman-teman mengisi absensi itu diisi sesuai email dan juga nomor WhatsApp yang ada di aplikasi Mika. Boleh dilihat terlebih dahulu untuk email dan juga nomor WhatsApp-nya di aplikasi Mika di menu akun kemudian edit profile. Oke, baik. Untuk absensi nanti akan saya share sebentar lagi. Kemudian pastikan juga untuk aplikasi teman-teman semuanya sudah platinum ya. Kalau misalkan masih silver dan Bapak Ibu semuanya atau teman-teman sudah mengisi absensi, maka sertifikat akan tertahan sementara sampai Bapak Ibu mengupdate menjadi platinum. Nah, cara mengupdate-nya bagaimana? Silakan bisa simak video berikut ini. Tutorial upgrade Platinum Member aplikasi Mika Super App K3. Yang pertama, silahkan Anda klik salah satu gambar gembok yang ada pada halaman beranda Anda, kemudian klik upgrade kartu Platinum. Lalu, Anda bisa pilih dengan 3 masa aktif kartu, 3 bulan, 6 bulan, ataupun 1 tahun. Setelah itu, klik upgrade sekarang. Kemudian Anda bisa pilih metode pembayaran melalui virtual account atau juga e-wallet. Setelah itu, klik bayar. Kemudian, silahkan salin rekening virtual Anda dan lakukan transfer berdasarkan nominal yang telah tersedia pada aplikasi. Dan khusus Anda yang menggunakan Mandiri, silahkan Anda pilih pihak ketiga yaitu Sendit 88908 sesuai dengan 5 angka yang ada di depan rekening virtual Anda. Setelah Anda transfer, silahkan
Anda buka kembali aplikasi Mika Super App K3, lalu refresh kembali aplikasi Anda. Setelah itu, Anda bisa klik nama Anda, lalu akan muncul member card Platinum. Oke, itu dia cara untuk upgrade-nya. Silakan bisa dicek terlebih dahulu ya. Untuk pengguna baru maka akan gratis 3 bulan Platinum. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman silakan teman-teman bisa subscribe channel YouTube-nya Kak Cik Deni karena untuk rekaman webinar Qualiga juga akan kita tayangkan di channel YouTube-nya Kak Cik Deni ya. Oke, nah kemudian informasi selanjutnya untuk teman-teman semuanya yang memiliki SKP dan lisensi ahli K3 umum pastikan belum expired lebih dari 1 tahun ya. Agar apa? Agar tidak refreshment ulang karena refreshment ulang lumayan harganya ya lebih tinggi ya. Silakan bisa diperpanjang dan juga untuk teman-teman yang memiliki lisensi K3 juga bisa diperpanjang juga ya di Mediatama juga memfasilitasi untuk memperpanjang lisensi K3 Damkar, perancah, kemudian konstruksi dan lain-lain. Dan juga untuk perpanjangan SKP juga lisensi ahli K3 umum. Kemudian untuk teman-teman semuanya yang ingin terjun ke dunia K3, silakan bisa mengikuti ahli K3 umum Kemnaker RI. Kita akan laksanakan di tanggal 22 April secara online training. Dan ini minimal D3 ya teman-teman untuk yang Kemnaker RI. Tapi kalau teman-teman ingin yang offline, kami juga ada kita di tanggal 22 April juga akan running. Dan ini kita laksanakan secara full offline di Jakarta Barat ya teman-teman semuanya. Nah, kalau misalkan teman-teman pendidikannya SMA atau SMK bisa ikut yang ahli K3 BNSP nih. Walaupun teman-teman mungkin sudah berpengalaman di bidang K3 puluhan tahun, tapi kalau untuk pendidikannya belum D3 minimal, maka teman-teman bisa ikut yang ahli K3 yang keluaran dari BNSP. Atau untuk teman-teman yang mungkin sudah memiliki ahli K3 Kemnaker, kemudian ingin mendapatkan sertifikasi yang BNSP, bisa langsung ikut ujian saja untuk mengambil sertifikasi yang BNSP-nya. Nah, kemudian setelah nanti teman-teman semuanya memiliki sertifikat ahli K3 umum Kemnaker RI, bisa lanjut lagi nih untuk yang auditor SMK 3 tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Herian. Kita juga akan running di tanggal 22 April ya teman-teman semuanya secara full online. Lalu untuk teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat di bidang ahli K3 Muda Lingkungan Kerja, kita akan running di bulan April juga tanggal 23 dan ini nanti teman-teman bisa mendapatkan dua keluaran sertifikat yang berbeda ya. Yang pertama sertifikat hygiene industri muda dari BNSP, yang kedua adalah SKP ahli K3 lingkungan kerjanya dari Kemnaker. Jadi untuk sertifikatnya dari BNSP, SKP-nya dari Kemnaker RI seperti itu. Kemudian untuk yang bekerja di bidang K3 listrik, kita juga ada nih untuk teknisi K3 listrik, kita akan laksanakan tanggal 25 April secara blended training, nanti ada praktiknya secara offline. Lalu untuk teman-teman semuanya yang ingin ikut menjadi seorang ahli K3 listrik, kita juga ada. Kita akan running tanggal 23 April ya teman-teman semuanya. Atau untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki atau sedang mengikuti tender-tender, nah ini kita juga bisa memfasilitasi terkait persyaratannya, yaitu harus udah ada ahli K3 listrik, teman-teman bisa mengikuti sertifikasi di Mediatama terkait ahli K3 listrik. Ini dilaksanakan secara full offline ya selama 18 hari. Kemudian teman-teman semuanya untuk yang bekerja di konstruksi bisa ikut yang ahli muda K3 konstruksi, atau kalau sudah punya ahli muda K3 konstruksi lanjut lagi nih ke ahli madya. Ini kita laksanakan untuk dilaksanakan secara online training untuk yang muda, kemudian untuk yang madya kita laksanakan secara full offline ya. Kita akan laksanakan di bulan April ini. Lalu untuk teman-teman semuanya yang mengawasi peranca, silakan bisa ikut yang supervisor peranca, tapi kalau teman-teman semuanya yang memasang dan juga membongkar peranca, silakan bisa ikut yang teknisi K3 peranca. Kita juga akan running di tanggal 22 dan juga 23 April. Nah, kalau misalkan kita masuk ke dalam tim tanggap darurat di perusahaan, kita bisa ikut yang petugas peran kebakaran kelas D, Kemnaker RI secara blended training, atau untuk yang petugas damkar kelas C. Ini secara offline training ya. Jadi teman-teman kalau untuk yang kelas C ini bisa menggunakan SCBA dan juga Hidran ya. Tapi persyaratannya harus sudah pernah tersertifikasi kelas D terlebih dahulu kalau untuk yang kelas C ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin mengikuti
petugas P3K kita juga akan running di tanggal 23 April. Ini dilakukan secara blended training, jadi materinya online, lalu praktiknya offline di Jakarta Barat. Kemudian untuk yang bekerja di ketinggian, silakan bisa ikut yang TKBT tingkat 2 kalau misalkan bekerjanya di atas platform perancah. Tapi kalau bergelantungan, silakan bisa ikut yang TKPK tingkat 1 ya. Nah, kalau di perusahaan kita juga punya forklift, pastikan forkliftnya itu sionya adalah asli ya. Silakan bisa ikut yang di tanggal 24 April, kita akan laksanakan secara online training, nanti praktiknya di perusahaan masing-masing. Kalau nggak punya forklift gimana? Bisa menyewa di tempat atau di daerahnya masing-masing. Kemudian untuk rumah sakit kita juga ada K3 Rumah Sakit Kemnaker RI dan juga untuk yang BNSP-nya kita ada paramedis K3 Muda BNSP. Kita juga akan laksanakan di tanggal yang sama yaitu tanggal 26 April. Kemudian untuk teknisi K3 ruang terbatas juga kita akan laksanakan secara blended training tanggal 22 April ya. Dan untuk operasi K3 Migas serta pengawas K3 Migas sertifikasi BNSP kita akan laksanakan minggu depan tanggal 17 April secara blended training ya. Nah, kemudian kalau kita termasuk ke dalam tim jadi petugas investigasi, silakan bisa ikut juga untuk yang petugas investigasi insiden dan ini sertifikasinya dari BNSP dan kita akan laksanakan tanggal 26 April. Dan ini dilaksanakan secara full online. Nah, ini adalah ATK standar yang nanti akan didapatkan oleh para peserta sertifikasi Kemnaker maupun juga BNSP untuk di Mediatama. Nanti disesuaikan dengan pelatihannya. Kalau misalkan yang online nanti akan kita kirimkan melalui Tiki, tapi kalau yang offline nanti kita akan berikan secara langsung pada saat pelatihan. Nah, kalau misalkan teman-teman semuanya ketinggalan nih webinar-webinar sebelumnya di Kolega Mediatama, teman-teman ada dua pilihannya, bisa tonton di YouTube atau bisa di websitenya Milea. Bedanya apa? Bedanya yang pertama kalau di YouTube teman-teman tidak bisa dapat sertifikat. Tapi kalau di e-course atau di websitenya Milea, teman-teman bisa mendapatkan sertifikat. Selain dapat sertifikat, bisa juga mendownload modul ya. Ada beberapa mungkin peserta kolega yang saya pengennya dapat sertifikat nih di materi yang ini gitu ya. Kalau nonton di YouTube nggak dapat, gimana caranya? Bisa langsung kunjungi di milea.app. Contoh misalkan teman-teman semuanya ingin mendapatkan karena ini adalah materi hari ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya yang sudah disampaikan oleh Pak Erian. Teman-teman kalau ketinggalan materi yang pertama, silahkan bisa buka di milea.app lalu daftarkan dulu akunnya nih ya di Milea. Lalu klik menu kursus, kemudian teman-teman bisa urutkan berdasarkan waktu publish yang terbaru ya. Atau bisa langsung saja tuliskan kursus yang diinginkan. Contoh untuk yang materi sebelumnya yang disampaikan oleh Pak Erian yaitu tentang awareness ISO 45001. Nah, di sini juga ada. Silakan teman-teman bisa daftarkan untuk e-course-nya. Nanti teman-teman bisa mendapatkan materi atau modul PDF-nya bisa di-download. Kemudian bisa mendapatkan sertifikatnya juga dan serta video yang sudah dipotong berdasarkan materi-materi yang sudah disampaikan oleh Pak Erian. Nah, kemudian untuk download materinya juga tinggal klik tombol panah ke bawah, nanti teman-teman langsung bisa tersimpan ke device handphone ataupun juga laptop dari teman-teman semuanya. Seperti itu. Kemudian untuk yang sedang mencari pekerjaan nih, nah di sini ada di mediatama.co.id itu ada menu karir, di sini ada ratusan lowongan pekerjaan setiap harinya, silakan bisa dilamar dan juga tinggal masukkan saja CV dari teman-teman semuanya. Kalau misalkan belum punya CV-nya, silakan bisa buat CV di aplikasi Mika ya. Pilih template-nya gratis, masukkan untuk form-formnya atau kolom-kolomnya silakan diisi, lalu langsung di-download untuk CV-nya. Ya, teman-teman bisa buat lebih dari satu ya, silakan bisa buat banyak, lalu untuk history CV-nya bisa klik menu akun, lalu history CV. Nah, kemudian teman-teman juga bisa mendapatkan uang saku nih sebesar 3 juta rupiah per bulan. Caranya gimana? Kalau misalkan ada teman kita yang ingin mengikuti pelatihan di Kemnaker ya, di Mediatama, Kemnaker maupun BNSP, teman-teman bisa mendapatkan 5% dari fee. Teman-teman bisa mendapatkan 5% fee-nya dari pelatihan yang diikuti ya. Misalkan ada teman kita yang ikut pelatihan ahli K3 umum harganya 6 juta. Nah, teman-teman bisa mendapatkan 5% nih, 300.000. Nah, kalau misalkan satu orang, teman-teman bisa mendapatkan 300.000. Kalau 10 orang bisa dapat 1 juta ya, 3 juta ya teman-teman. Nah, silakan bisa manfaatkan untuk uang sakunya
nanti di aplikasi Mika ada menu referral. Nanti silakan berikan saja untuk kode referral yang punya teman-teman. Oke, nah kalau misalkan teman-teman ada yang ingin informasi lebih detail terkait pelatihan, silakan hubungi nomor yang tertera di depan layar atau WhatsApp tim sales kami ya, ada Benny, Risma, Soka, dan juga Amanda. Lalu follow juga akun sosial media kami di @mediatama untuk Instagram, Facebook Tama Mediatama Sertifikasi, kemudian untuk channel YouTube-nya Kak Cik Deni dan juga TikTok-nya Kak Cik Deni, jangan lupa untuk di-follow juga. Kemudian untuk teman-teman yang ingin kerjasama sebagai sponsor, bisa juga hubungi nomor yang tertera di depan layar, atau untuk para instruktur atau pembicara yang ingin menjadi pembicara di setiap webinar kolega setiap hari Sabtu, seperti Pak Erian, bisa hubungi nomor saya yang nomor WhatsApp 0858 ini. Silakan nanti bisa mengajukan diri untuk bisa menjadi pembicara di webinar kolega. Oke, ini sudah makin banyak ya teman-teman dan juga Pak Erian. Saya akan berikan dulu link absensinya untuk teman-teman bisa mengisi ya. Sebentar. Oke, silakan teman-teman bisa isi absensinya cukup 1 kali aja dan pastikan berhasil ya. Nah, sudah saya kirimkan di kolom chat, silakan bisa diisi. Oke, kita lanjut Pak Erian ke kolom Q&A. Nah, ini untuk pertanyaannya nanti saya akan bacakan berdasarkan yang masih ada ya. Yang pertama, ini karena tadi settingannya belum dirubah jadi anonim nih. Yang pertama, jika perusahaan memiliki beberapa cabang nih Pak Arian, apakah setiap cabang juga harus menerapkan ISO 45001? Contohnya misalkan untuk source SDM seperti sertifikasi P3K, jika ada audit 45001 eksternal. Seperti apa nih Pak? Oke, itu pertanyaan cukup bagus ya. Jadi kalau untuk berbeda cabang, kita harus lihat dulu dari skup sertifikasinya seperti apa. Jadi misalnya apakah perusahaan ini memang pengen dia sertifikasi dua-duanya atau salah satu saja. Tapi kalau misalnya memang dua-duanya, ya berarti dua tempat terpisah dalam hal ini, teman-teman. Karena nggak mungkin kalau misalnya contoh P3K gitu ya. P3K taruhlah ini kan rasio 1:150 ya untuk tempat kerja yang risikonya rendah. Taruhlah misalnya risiko rendah ini misalnya masing-masing 50 gitu. Ya nggak mungkin di salah satu klan saja ya ada P3K. Kemudian nanti kalau misalnya terjadi sesuatu di plan, misalnya plan A, plan B ya. Plan A ini ada satu sertifikasi P3K. Kemudian kalau misalnya ada kejadian di plan B, ya kan tidak mungkin langsung lari tergesa-gesa ya. Nah, itu berarti pemenuhan regulasi. Jadi kalau dilihat setiap setiap plannya seperti apa ya. Apakah memang sudah memenuhi atau belum. Dan juga kalau misalnya memang belum dipenuhi, apakah juga nanti ya bisa kita bilang lah ya, walaupun ada regulasi ketiga kan budgetnya memang tinggi ya. Enggak, apakah mungkin nanti juga bisa kita siasati bahwa saya tahun ini akan kita adakan hanya tahun ini misalnya di bulan Desember, dan selama menunggu bulan Desember itu kita adakan training internal dulu P3K-nya, sehingga kemudian internal tersebutlah yang tentunya bertugas untuk membackup sampai kemudian ada yang eksternal. Nah, itu bisa ya, tapi tetap saja pemenuhan regulasi ini itu kan hanya sementara ya, hanya corrective action, bukan tentunya tindakan pencegahannya, bukan preventifnya. Preventifnya tetap harus dikejar juga untuk nanti dilihat lagi di audit surveillance berikutnya ya, kalau misalnya ada audit surveillance. Seperti itu ya, Kak Arif. Oke, baik. Kita lanjut lagi dari Pak Fandi Dwi. Terkait kompetensi nih Pak, apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi seorang auditor internal? Nah, mungkin boleh di-share lagi Pak. Oke, kalau auditor internal ini tentunya based on pengalaman, based on saya audit juga ya. Yang pertama itu tentunya dari kita knowledge-nya paham dulu berkaitan dengan ISO yang akan diaudit ya. Apakah ISO-nya di sini 45001 ya, berarti kita paham itu 45001. Nah, itu yang pertama. Kemudian selain 45001, misalnya kita sudah lengkapi awareness-nya ya, dari klausul 4 sampai klausul 10 gitu ya. Karena kan yang diaudit klausul 4 sampai klausul 10 ya. Dan kemudian kita juga harus paham dari tata cara audit seperti apa. Nah, tata cara audit itu kita harus ketahui juga di ISO 19011 2018. Tadi saya sebutkan ya. Jadi kalau misalnya memang seorang auditor internal nih, dia cuma paham awareness-nya saja. Apalagi kita bedah matriks kompetensinya gitu ya auditor. Hanya paham awareness ISO-nya saja.
Nah, pada saat nanti audit eksternal, itu bisa menjadi temuan juga. Oleh karena itu, selain dari kemampuan teknis memahami audit ISO, memahami ISO-nya sendiri ya. Nah, itu memahami teknik auditnya juga harus paham. Based on ISO 19011 2018 harus dia ketahui juga dalam itu Pak Arif. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Fandi Dwi Romadoni. Kemudian ini lanjut lagi dari Pak Febrian. Ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama nih, terkait dengan pelaksanaan audit internal di suatu perusahaan yang memiliki banyak unit kerja, apakah semua lead auditor atau auditor harus sudah tersertifikasi sebagai auditor itu sendiri atau berdasarkan pengalaman saja nih Pak? Itu yang pertama. Silakan yang pertama dulu Pak Arya. Oke ya. Ya, ya, ini banyak banget. Ya, dalam pelaksanaan audit internal, eh, intinya tim auditor ya, baik lead auditor maupun auditor, ini nggak sertifikasi ya, nggak sertifikasi dia. Dia hanya awareness saja kalau audit internal. Cukup awareness saja, awareness dari ISO, awareness ISO terkait ya. ISO di sini 45001 mereka paham. Kemudian awareness juga berkaitan dengan teknik audit di ISO 19011. Nah, itu sebenarnya sudah mencukupi. Tapi kalau misalnya disebutkan mau sertifikasi auditor, kalau misalnya sertifikasi auditor itu untuk badan independen tadi ya, audit pihak ketiga. Yang audit pihak ketiga itu mereka perwakilannya harus sertifikasi dari auditor baik CKI itu tadi ya, seperti yang sudah seperti yang saya sudah dapatkan dan saya ceritakan di awal. Nah, itu memang harus dia sertifikasi. Nah, jadi memang kalau di perusahaan tersebut audit internal kompetensinya ISO terkait sama ISO 19011 2018. Itu Bang. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan kedua juga. Audit yang baik dan tepat apakah berkaitan dengan banyaknya jumlah temuan dan tingkat keparahan temuan nih, Pak? Bagaimana? Silakan, Pak. Langsung aja ke hasilnya ya. Iya, jadi audit yang baik itu audit yang baik itu mungkin saya bisa deskripsikan sebagai audit yang memang menunjukkan representatif gitu ya, atau menunjukkan potret sesungguhnya dari pelaksanaan sistem manajemen di suatu departemen tersebut. Jadi nggak juga bergantung pada jumlah temuan dan tingkat keparahan. Bahwasanya memang sistem manajemennya berjalan dengan baik, kemudian juga sehingga temuan yang menjadi sedikit, ya berarti potretnya seperti itu. Tapi kalau misalnya memang sistem manajemennya belum berjalan dengan baik, dalam artian belum dipenuhi dengan kriteria ataupun klausul ya, ataupun konsistensinya masih dipertanyakan, yaitu berarti kita sampaikan saja apa ada. Jadi audit yang baik adalah audit yang memang menunjukkan representatif atau menunjukkan potret yang sesuai dengan keadaan departemen tersebut ya. Sehingga kemudian nanti pada saat audit internal, audit eksternal dari hasil audit internal diperbaiki dan audit eksternalnya kemudian menjadi baik atau dalam artian ya tidak ada temuan audit. Sebagai set goal dari audit internal ini supaya audit eksternalnya berjalan dengan smooth atau lancar ya. Nah, so itu ya Kang Arif. Oke, baik. Yang terakhir dari Pak Febrian, jika ditemukan data yang dimanipulasi atau ada data atau dokumen tetapi tidak dijalankan. Nah, ini masuk ke kategori apa nih, Pak Erian? Ya tergantung dampaknya signifikan atau tidak ya. Kalau misalnya dampaknya signifikan, ya berarti harus dimasukkan dalam kategori mana. Tapi kalau misalnya internal ini kadang ada perusahaan yang memperlakukan seperti ISO ya, ada mayor, ada minor. Tapi ada juga perusahaan internal ini dia kategorikan sebagai ketidaksesuaian saja. Tapi kalau misalnya saya bisa ini ya, saya bisa apa mendefinisikan ini tergantung ke apa dampaknya ya seperti apa, dampaknya signifikan atau tidak. Apakah misalnya dalam sebuah voice claim gitu, dalam sebuah di voice claim kemudian kita ketahui pada saat ini kan pengait ya, pengait itu eh, ada namanya safety device, ini namanya lux ya teman-teman. Nah ini kan penutupnya ya. Nah, apakah bahwasannya dalam cek sheet harian disebutkan latchnya dalam kondisi oke. Setelah kemudian pas kita cek aktual, latchnya udah ngamplek gitu, udah nggak bisa lagi dia nutup. Nah, itu kan bisa juga kita sebagai ketidaksesuaian, dan ketidaksesuaian tersebut bisa kita nilai kalau misalnya dampak tersebut memang memiliki dampak yang besar terhadap 45.001 dalam hal ini menyebabkan tidak kecelakaan kerja maupun yang kita bekerja, bisa jadi kita jadikan mayat. Dan itu Kang Arif ya. Baik. Baik, kita lanjut lagi dari Bapak Ida Bagus. Ini ada 4 pertanyaan nih. Mengingat isu yang sering muncul adalah kesulitan dalam melakukan tindak lanjut karena auditi lambat dalam melakukan koreksi. Nah, sebagai auditor
bagaimana untuk memotivasi auditi untuk merespon lebih cepat terhadap temuannya supaya selesainya lebih cepat nih. Gimana nih Pak Erian? Silakan. Ini jadi kecil saya. Oke, mungkin bisa saya jawab dengan dua ini ya, dua pendekatan ya. Kalau misalnya pendekatan pertama, ya kita lapor aja atasannya. Biasanya paling semangat tuh dia. Kalau misalnya atasannya udah tahu, atasannya nge-warning ke bawahnya, nah itu kan pendekatan, suatu pendekatan yang menggunakan tangan orang lain ya. Jadi tangan orang lain udah tahu, tangan orang lain yang tentunya menyuruh dia lebih cepat. Nah itu dari atasan. Atau misalnya yang kedua, pada saat kita tentunya dalam hal ini kan melakukan audit internal ya. Nah pada saat melakukan audit internal ya kadang dalam hal ini kita berikan sesuatu ataupun kita beri apresiasi ya dalam hal ini. Nah, itu bisa juga untuk kerja lebih semangat bahwa saya apresiasi kepada departemen yang paling cepat gitu melakukan closing ya. Kita berikan apa gitu. Saya berikan sedikit merchandise audit internal. Nah, itu bisa sehingga kemudian mereka juga tentunya melakukan follow up secara cepat ataupun minimal ya tepat waktu ya dalam hal ini kita inginkan. Itu Bang Arif. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua adalah seberapa besar peran checklist dalam membantu auditor menjaga konsistensi dan kelengkapan selama proses audit? Atau apakah ada teknik khusus untuk menyusun checklist yang paling efektif nih, Pak? Oke, tadi saya sebutkan ya memang kalau check sheet ini perannya sangat besar sekali. Bahwasanya kalau kita apalagi kalau misalnya check sheet yang kita buat ternyata tidak mewakili dari klausul yang ada. Nah, ini besar kemungkinan klausulnya nggak kita audit. Dan kalau misalnya klausul yang kita audit, pada saat audit eksternal, itu bisa-bisa, ya suppose itu jadi minor ya. Tapi kalau misalnya jadi mayor, nah itu kan belum fatal itu buat perusahaan. Kemudian bahwasannya klausul yang baik, check sheet yang baik seperti apa? Kalau misalnya check sheet itu yang terpenting kita breakdown dulu masing-masing klausulnya ya kalau harus. Kemudian masing-masing klausul tersebut itu kita terjemahkan menjadi dokumen ataupun pengecekan lapangan seperti apa. Dan kemudian kita terjemahkan juga PIC-nya seperti apa. Sehingga kemudian pada saat sudah kita terjemahkan semua klausul ISO ya, baik dari dokumen ataupun pengecekan, kemudian PIC-nya, pada saat audit internal tinggal kita pilih saja. Misalnya Departemen SAE, ini klausul mana saja. Tinggal kita dragging. Kita kemudian pindahkan, kemudian pada saat melaksanakan audit internal, kita sehingga kemudian terwakili semua apa yang dimaksud klausul. Sehingga kemudian kalau sudah terwakili, kita melakukan pengecekan full dan kemudian juga melakukan perbaikan full sehingga kemudian baik lagi ya set goalnya audit eksternal sertifikasi untuk misalnya yang pertama kali itu bisa jebol, untuk yang surveillance bisa dipertahankan. Seperti itu Bang Arif. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan selanjutnya terkait dengan proses audit internal dan eksternal. Apakah ada perbedaan yang signifikan dalam pendekatan ataupun tujuannya nih, Pak? Lalu bagaimana kedua proses tersebut saling melengkapi untuk meningkatkan SMK 3 di organisasi? Silakan. Oke. Audit internal dan eksternal kita kadang-kadang bisa cincai ya, saya saling cincai lah gitu kan sama teman-teman tiap departemen gitu. Nah, tapi kan kalau audit eksternal ini kita hubungannya sama pihak luar, sama auditor. Bahwasanya pada saat audit internal tersebut merepresentasikan hasil audit eksternal iya, tapi patut kita kadang kita ketahui juga ya, audit ini sifatnya sewaktu. Ya, kadang hati-hati. Pada waktu itu kadang bagus. Kemudian pada waktu audit internal bisa bagus ya. Tapi kemudian pada saat audit eksternal ternyata tidak bagus. Nah, itu juga konsistensi kan penting juga kita pertahankan. Nah, oleh karena itu memang dalam penerapan, baik lagi ya, dalam penerapan sistem manajemen, PDCA-nya harus jalan, konsistensinya harus jalan, digulirkan terus-menerus, sehingga kemudian nanti auditor menilai bahwasannya, auditor eksternal ya dalam hal ini, auditor eksternal menilai bahwasannya eh, ataupun merekomendasikan, bahasanya merekomendasikan ya, kalau auditor eksternal, merekomendasikan bahwasanya memang perusahaan tersebut layak mendapatkan sertifikasi ataupun layak untuk mempertahankan sertifikasi yang mereka miliki. Ya. Seperti itu Kak Arif. Oke, baik. Kita lanjut lagi.
Teman-teman, kalau misalkan ada yang ingin bertanya langsung, silahkan bisa klik raise hand. Nanti akan kita berikan kesempatan untuk berbicara langsung dengan Pak Erian ya, teman-teman. Kita lanjut dulu di kolom Q&A dari Ibu Andita Nasution. Jika perusahaan mengimplementasikan SMK 3 dan ISO 45001 dan melakukan audit internal terintegrasi, serta serta terdapat temuan, apakah NCR yang dikeluarkan masing-masing setiap sistem itu seperti apa, Pak? Dari Ibu Andita Nasution. Ya, jadi ini berkaitan dengan IMS ya. Kalau IMS itu berarti dalam hal ini masing-masing klausul itu kan memiliki interpretasinya masing-masing berdasarkan masing-masing ISO nih. Berarti ya kalau IMS. Bahwasanya dalam IMS ya tadi NCR-nya memang masing-masing. Contohnya eh, pada saat kita ada yang masing-masing, tapi dalam ini ada yang masing-masing, ada yang kolektif bisa ya teman-teman. Misalnya dalam klausul 4.1 gitu, berdasarkan isu internal eksternal. Jadi isu internal eksternal diterjemahkan bahwasannya terdapat pihak yang berkepentingan yang belum tercapture. Nah, berarti kalau misalnya pihak berkepentingan tersebut kita mainnya IMS, ya berarti semuanya kena tuh di 9.001, di 14.001 maupun di 45.001. Nah, tapi kalau misalnya di beberapa klausul khusus, contohnya di klausul 8.2 gitu ya, yaitu dari kesiapsiagaan tanggap darurat ya. Nah, kesiapsiagaan tanggap darurat kalau misalnya terjadi ketidaksesuaian, nah itu bisa saja hanya di 45.001 karena di 9.001 tidak ada kesiapsiagaan tanggap darurat. Ataupun misalnya di 14.001, nah itu bisa saja berbeda. Karena kesiapsiagaan tanggap darurat kalau misalnya di 45.001 itu kan lebih ke safety, kalau misalnya 14.001 lebih ke environment. Nanti tentunya dilihat lagi apakah dalam klausul tersebut memang mencakup semuanya dan common umum gitu ya, gelondongan seperti klausul 4 tadi, ataukah masing-masing klausul tersebut ternyata memiliki definisi masing-masing. Nah, kalau misalnya seperti itu ya berarti di tiap ISO itu nanti akan berbeda-beda ya dalam hal ini teman. Seperti itu ya Kak Arif. Baik. Kita lanjut ke sesi Q&A. Untuk yang resen, silakan Pak Nanda. Bisa di-unmute dulu. Dari mana Pak Nanda? Ya, baik. Terima kasih, Pak Arif. Suara saya terdengar dengan jelas, Pak. Ya, jelas Pak. Silakan. Oke, baik. Izin memperkenalkan diri, Pak Arif, Pak Irian. Saya Nanda dari Bekasi, Pak. Izin bertanya, Pak Irian, mungkin agak sedikit keluar dari topik ya, terkait internal audit, tapi mungkin masih mencakup ISO 45001. Terkait dengan ini, Pak Irian, badan sertifikasi atau third party yang mengeluarkan sertifikasi ISO gitu ya, khususnya mungkin 45001 kita temukan kan banyak sekali ya Pak ya, badan-badan yang mengeluarkan sertifikasi ISO ini. Nah, sebetulnya ketentuan dari ISO itu seperti apa sih Pak? Karena ya banyak sekali kan kalau misalnya kita lihat sertifikasi ISO itu dari swasta-swasta, kan dari company PT ini mengeluarkan ISO ini, ya, nah sebenarnya badan yang memang secara legal itu mempunyai otorisasi mengeluarkan ISO itu siapa sih Pak? Dan nah ini kenapa sih banyak maraknya nih dari mungkin badan PT-PT yang sebagai lembaga audit itu juga mengeluarkan, nah itu sebetulnya diakui nggak sih Pak sertifikatnya seperti itu? Mungkin itu saja Pak Arian. Terima kasih atas jawabannya. Silakan Pak Arya. Oke, ini pertanyaan yang cukup menarik ya. Karena kalau kita lihat contohnya SMK 3 ya, SMK 3 itu kan memang ada beberapa persyaratan yang dipayungi sama PP 50 2012 ya kalau SMK 3. Jadi kan memang apakah dari kantornya sudah harus memiliki di 3 zona waktu yang berbeda ya, dan sebagainya berapa yang. Kemudian kalau misalnya ISO seperti apa? Nah, ISO kan cukup mirip ya. Nah, ISO ini tapi sepengetahuan saya belum kulik lebih jauh. Kalau ISO dari segi persyaratan itu berkaitan dengan sebuah badan yang memang sudah diregistrasi di ISO ini sendiri ya dalam. Apakah misalnya contoh saya sebut merek ya. Ini kan biasanya kantor-kantor yang memang sudah memiliki afiliasi di luar negeri ya, punya headquarter di luar negeri untuk mencetak sertifikat. Dari mulai misalnya saya global, atau saya global berkaitan dengan SGS ya teman-teman. Nah, itu kan memang lembaga-lembaga memang memiliki
kantor headquarter di luar negeri dan sudah terregistrasi di ISO. Sehingga kemudian mereka pada saat mengeluarkan sertifikasi itu memang sudah terregister dan sudah valid gitu ya, bisa dibilang valid. Dan kemudian kalau misalnya cara pengecekan seperti apa, jujur saya sendiri masih belum mengetahui ya, kalau bisa pengecekan apa itu valid atau tidak. Tapi yang bisa di-capture bahwasanya teman-teman untuk lembaga yang memang sudah terregister bisa bilang ya di ISO itu sendiri untuk menerbitkan sertifikat, karena memang lembaganya juga memiliki spesifikasi khusus pastinya ya. Jadi apakah spesifikasinya tersebut registrasi di ISO headquarter ya. ISO headquarter saya di Inggris kalau nggak saya kurang tahu. Nah itu kan memang harus registrasi dan memang sudah harus valid sebagai badan sertifikasi. Baik valid sebagai badan sertifikasi kan kecukupan dari mulai apakah media, kemudian juga tentunya kecukupan sumber daya, dari mulai auditornya juga kan harus tersertifikasi di auditor, CKRK ya. Kalau misalnya yang ISO UK itu kan nanti beberapa syarat-syaratnya harus dipenuhi ya dalam. Sehingga kemudian bisa saya bilang kalau mau main aman itu lebih baik di lembaga yang memang sudah eksis ataupun established sejak lama ya teman-teman dan sudah register di ISO itu sendiri. Jadi saya bilang tadi ya, global, SBS itu kan memang firm dan valid, to north, to south. Dia memiliki kantor-kantor di luar negeri. Atau kan misalnya yang lokal memang berpengalaman dan sertifikasi. Lokal berpengalaman dan sertifikasi siapa? Tentunya kan Dewan Skopindo biasanya. Nah itu kan tentunya juga valid juga. Dia kan sebagai anak SDS itu. Itu yang Arif. Oke, baik. Terima kasih Pak Erian. Kita lanjut lagi Pak Timothy Erik Mamahin. Silahkan Pak Timothy. Ya, terima kasih Pak Arif. Selamat siang Pak Erin. Pak, saya mau nanya Pak. Tadi Siang, Bapak sangat bilang bahwa ada satu prosedur mengenai tim audit. Nah, itu tim audit itu apakah juga harus wajib dia mempunyai sertifikat auditor, Pak? Karena kan setahu saya tim audit pasti ada auditornya gitu loh. Apakah pertanyaan saya tim audit ya Pak? Saya menanya tim audit ya. Terima kasih Pak. Oke, ya. Sama Pak. Langsung saya jawab aja ya, Kang. Langsung boleh Pak, silakan. Oke, kalau tim auditi wajibnya itu hanya wajib untuk awareness ISO-nya saja ya. Tapi kalau misalnya sehingga kemudian awareness ISO ini sebagai landasan juga untuk menanggapi apa yang auditor minta. Sehingga dia kemudian mengetahui apa yang auditor minta dan kemudian dia menjadwalkan dokumennya dengan tepat gitu ya. Sedangkan kalau misalnya untuk tim auditor tadi ya saya bilang itu kan harus ada ISO 19011. Nah itu nggak wajib untuk auditnya. Jadi auditnya memang secara awareness ISO-nya wajib diketahui sehingga kemudian mereka sebagai perwakilan tiap departemen itu kemudian kalau ada auditor internal maupun auditor eksternal mereka bisa tentunya memberikan dokumen ataupun memberikan bukti evidence bahwasanya secara departemen mereka sudah melakukan sistem manajemen dengan tepat gitu ya sesuai dengan kriteria. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Timothy. Oke, ada lagi yang mau bertanya untuk raise hand? Sambil menunggu, kita lanjut ke sesi Q&A yang di kolom Q&A ini dari Pak Riptiawan Lukito. Apa kiat sukses lolos audit internal maupun eksternal nih Pak Erian dengan kriteria yang lumayan detail dari ISO 45001? Karena semua karyawan jarang ada pembekalan ilmu atau sosialisasi terkait dengan audit ISO ini. Silakan Pak Erian. Ya, baik. Kiat sukses ya, audit internal maupun audit eksternal. Ya, kalau misalnya kiat suksesnya, berarti kalau Bapak sebagai seorang SAE gitu ya, kalau misalnya sebagai seorang SAE, ya berarti kita bedah ataupun tadi saya bilang ya breakdown berkaitan dengan standar yang ada ataupun sini ISO 45001 kita breakdown. Kemudian setelah kita breakdown, kita terjemahkan. Kira-kira dokumen apa yang kemudian menjadi pemenuhan persyaratan. Sehingga kemudian dokumen tersebut kita penuhi untuk menutupi gap tersebut ya dalam hal ini. Nah itu kalau kita sebagai SRE. Tapi kalau misalnya kita sebagai misalnya Departemen Production, Departemen Maintenance, dan sebagainya ya teman-teman. Nah itu kita sebelum audit banyak kita merapat dulu ke SRE. Merapat, kemudian kita tanyakan kira-kira dari departemen kita itu klausul apa saja ataupun klausul apa saja akan melakukan audit. Kemudian
bukti-bukti klausul yang diharapkan apa saja, dan kemudian baru nanti dilakukan verifikasi ya, apakah sudah sesuai atau tidak. Sehingga kemudian nanti pada saat audit internal ya berjalan dengan baik, begitu pula pada saat audit eksternal ya, tidak menjadi temuan yang. Oke Kang, gitu Kang Oke. mungkin. Oke, baik. Kita lanjut lagi pertanyaan dari Ibu Yanti Solihat. Mohon arahannya bagaimana sistem penyimpanan dokumen dan rekaman-rekaman jika di kantor sudah menerapkan ISO 45001 juga SMK 3. Apakah dalam satu owner atau terpisah nih Pak terkait penyimpanannya? Oke, terkait penyimpanan satu yang perlu disorot ya teman-teman, itu umur dokumen. Itu umur dokumen penting. Bahwasanya dari perusahaan biasanya menetapkan umur dokumennya per berapa tahun itu kan harus apakah disimpan di gedung arsip ataupun dimusnahkan di dalam dokumen. Dan kemudian yang kedua, kalau misalnya berkaitan dengan ISO 45001 maupun dari SMK 3 ya. Nah, saya rasa memang dalam hal ini kan tidak ada perbedaan ya. Tidak ada perbedaan dalam artian kalau ISO kan melihat cukup ini ya, cukup PDCA-nya. Jadi nggak sedetail SMK 3 ya. Sedangkan kalau misalnya SMK 3 itu kan lebih detail. Sehingga kemudian karena mereka sejalan dalam hal ini, mereka bisa saja dalam satu dokumen yang sama ya teman-teman. Apakah misalnya dalam dokumen prosedur pengendalian kontraktor gitu. Nah, itu bisa saja diterapkan semua dalam prosedur pengendalian kontraktor tersebut ya. Disimpan saya dalam satu bundle tersebut. Apakah dari mulai eh, dari mulai kontraktornya datang, kemudian juga pada saat kita sosialisasi kebijakan K3 kepada kontraktor. Nah, itu kan sebenarnya satu dokumen ya, satu dokumen yang bisa mewakili dua ISO tersebut. Adapun kalau misalnya dari ISO dari SMK 3 ada beberapa yang detail ya, seperti pada saat operation gitu ya. Operation ada maintenance gitu. Kalau misalnya di ISO kan nggak disebutkan Loto ya. Tapi kalau misalnya di SMK 3 itu jadi ada klausulnya Loto. Nah, itu bisa saja kita angkat juga. Bahwasanya itu sebagai bagian dari detailing terhadap klausul operation eh, terhadap pada operation dan maintenance ya. Khususnya di kriteria. Ini SMK 3 kita ngomongin kriteria ya. Kriteria itu berkaitan dengan Loto. Dan seperti itu Kang Arif. Oke, baik. Lanjut lagi Pak Fajar Ismoko. Silakan Pak Fajar Ismoko bisa di-unmute terlebih dahulu. Silakan dari mana Pak? Baik, terima kasih Pak Arif. Selamat siang Pak Arif dan juga Pak Erian. Ini saya Fajar dari Karawang. Mungkin sedikit bertanya Pak. Yang pertama mungkin terkait ini Pak, organisasi atau struktur untuk menjalankan audit internal. Kalau misalkan dalam penerapan K3 di perusahaan kan ada P2K3 Pak ya. Nah, tapi kalau untuk pelaksanaan audit internal sendiri, kira-kira apakah ada struktur tersendiri yang ditetapkan oleh perusahaan untuk melaksanakan audit internal tersebut? Terus yang kedua, untuk lead auditornya apakah secara otomatis itu dari Departemen SHE atau seperti apa, Pak? Terima kasih, Pak Erian. Silakan Pak Erian. Masih di-unmute Pak. Oke, sorry. Oke. Jadi pertama berkaitan dengan struktur ya. Sebenarnya kalau struktur itu bebas, tidak harus mengikuti P2K3. Cuman sebaiknya itu lain saja, ataupun kita dalam ini kan kalau udah diundang P2K3 berarti kan sudah mencukupi ya lembaga K3. Nah, itu baiknya tetap lain saja kalau bisa kita sarankan ya. Kemudian kalau misalnya lain kita cukupkan kompetensinya, dan juga nanti sehingga kemudian pada saat kita rapat P2K3 bisa kita bahas juga berkaitan dengan ISO 45001 ini ya, dari audit internal. Dan kemudian berikutnya kalau lead auditor ini sebenarnya nggak harus dari SAE, nggak harus dari SAE. Tapi dalam hal ini lead auditor adalah seseorang yang memiliki kompetensi tentunya ya teman-teman, dan pemahaman yang komprehensif berkaitan dengan ISO, sehingga kemudian karena kan lead auditor dia harus ini ya, harus tentunya opening meeting nanti dia yang mimpin, kemudian selain opening meeting dia yang mimpin, pada saat nanti pelaksanaan dia juga monitoring apakah bahwasanya pelaksanaan misalnya audit 10 departemen ya itu berjalan dengan baik atau tidak, sehingga kemudian kalau lead auditor tersebut tidak dari departemen saya, tentunya itu akan menjadi kesulitan kalau dari departemen lain yang memonitoring ya, pertama itu. Kemudian yang kedua memang
berkaitan dengan kompetensi tersebut. Jadi baiknya memang dari departemen saya yang menjadi lead auditor, meskipun memang departemen lain tidak menutup kemungkinan. Tapi kalau misalnya departemen lain nanti yang memegang, itu nanti takutkan secara kompetensi, kemudian juga secara job reguler ya, itu akan terganggu. Jadi kalau lead auditor itu dibebaskan kepada perusahaan, cuman baiknya memang dari departemen saya sehingga kemudian inline dengan pekerjaan ya. Dan kemudian pada saat nanti, karena saya baik lagi ya, pada saat audit eksternal, ya kan yang menjadi pendamping si auditor eksternal itu, ya harusnya kan bagian dari departemen saya yang mengetahui secara pasti, secara rinci, masing-masing kriteria apakah sudah dipenuhi ataukah belum dipenuhi ya di dalam. Seperti itu Kang. Oke, baik. Satu pertanyaan lagi dari sebentar, saya pilihkan dulu dari Oke, nah ini dari Ibu Nova, masih ada nggak Ibu Nova ya? Oke, dari Bapak Nova Hermadi. Izin bertanya terkait perusahaan yang bergerak di bidang minyak. Ketika perusahaan ketika perusahaan kilang minyak kali ya, kehilangan minyak sekitar 25 ton. Apakah perusahaan tersebut menyerahkan isu ini kepada pihak kepolisian, sedangkan perusahaan tersebut belum melakukan audit secara internal? Nah, bagaimana ini Pak? Untuk kasus seperti ini dari Pak Nova Hermadi. Jadi ini ada kehilangan minyak gitu ya. Kalau kehilangan Iya, minyak seperti itu, ya baiknya kita investigasi dulu ya. Kalau misalnya hilang, jadi ya, kalau hilang itu sebenarnya bukan tupoksinya saya, itu security itu. Kecuali dalam hal ini security-nya gabung, jadi HSSE. Nah itu berarti masih di Departemen SAE juga. Dan kemudian pada saat, jadi juga pada saat kita melaporkan ke polisi ya, misalnya ada BAP, nah, itu kan ada kronologi. Yang sebenarnya kronologi itu, balik lagi harus kita selidiki juga kronologi tersebut dari investigasi insiden dulu ya, dalam investigasi dulu internal, sehingga kemudian pada saat investigasi internal kronologinya juga sudah jelas ya, masing-masing saksi ditanyakan, yang pihak internal dulu biasanya ya, pihak internal ditanyakan, baru biasanya dibawa ke ranah eksternal berkaitan dengan kepolisian. Karena kalau misalnya langsung dibawa ke ranah eksternal, bahwasannya nanti ternyata di internal ada entah itu misalnya ada pencurian dan sebagainya. Nah itu kan bisa-bisa salah satu pekerjanya jadi dipidanakan ya dalam hal ini. Nah, biasanya juga perusahaan saya rasa lebih selektif, dia melakukan interview internal dulu sehingga kemudian kalau misalnya memang tertangkap tangan gitu ya, apakah tertangkap tangan dengan CCTV dan sebagainya, nanti biasanya disodori. Nah, apalagi kasus pencurian ya, itu apalagi kalau misalnya kasus pencurian 25 ton, yang kecil-kecil aja kan biasanya ditawarin mau resign atau mau ke polisi nih. Nah, biasanya kan seperti itu tuh. Nah, apalagi kalau misalnya yang besar, nah, biasanya kalau yang besar sudah terbukti, ya bisa langsung diadukan ke pengadilan ya, dan karena memang merugikan perusahaan dalam skala yang sangat besar. So, itu ya Kak Arif. oke, baik. Nah, mungkin karena waktunya sudah pukul 3 sore, teman-teman semuanya, kita akhiri ya untuk sesi webinar hari ini. Nanti kita akan sama-sama undang kembali untuk Pak Erian, kita bahas materi yang sangat menarik lagi. Dan terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir dan juga antusias di webinar hari ini. Walaupun untuk suasananya lebaran dan juga liburan, teman-teman tetap selalu hadir setia untuk menambah ilmu terkait dengan K3 di webinar Kolegium Media Tama. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu closing statement dari pembicara kita kepada Bapak Erian Sutantio. Dipersilakan untuk memberikan closing statement-nya. Oke, ya teman-teman, closing statement saya berkaitan dengan audit internal ISO 45001/2018, teman-teman, bahwasanya audit internal bukan hanya jadi pemenuhan persyaratan ya teman-teman semua, bahwasanya audit internal tersebut diharapkan bisa menjadi potret ya teman-teman semua yang representatif berkaitan dengan pemenuhan sistem manajemen K3 yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga kemudian nanti pada saat audit eksternal ataupun yang lebih jauh ya pada saat implementasinya di lapangan diharapkan bisa mereduksi ataupun menghilangkan dari kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja yang menjadi set goal Undang-Undang 1 tahun 1970 ya. Sehingga kemudian karyawan bisa sehat, selamat dan juga sejahtera sampai ke keluarganya. Seperti itu Kang. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Erian. Terima kasih banyak juga teman-teman semuanya. Namun jangan dulu kemana-mana. Saya akan memberikan informasi terkait door prize. Siapakah yang akan mendapatkan satu buah door prize sertifikasi auditor SMK 3 Kemenaker RI pada siang hari ini. Dan untuk teman-teman semuanya yang nanti namanya muncul, silakan bisa klik raise hand. Persyaratannya adalah
teman-teman untuk yang mendapatkan ini wajib sudah pernah mengikuti ahli K3 umum terlebih dahulu ya. Nanti akan saya hubungi kalau teman-teman menang ya mendapatkan door prize hari ini. Kita putarkan. Siapakah yang akan mendapatkan door prize sertifikasi auditor SMK 3 persembahan dari Media Tama Academy? Selamat kepada Dawa Muhammad Iqbal Zaki. Apakah ada? Saya cek terlebih dahulu. Oke, tidak ada. Kita putar lagi. Masih ada kesempatan untuk teman-teman semuanya. Andun, apakah ada? Oh, nggak ada. Putar lagi. Oke, selamat kepada Muhammad Kais Reza Fahlevi. Apakah ada? Oh, oke, ada. Selamat kepada atas nama Muhammad Kais Reza Fahlevi mendapatkan satu door prize sertifikasi auditor SMK 3 senilai Rp4.170.000 persembahan dari Media Tama Academy. Nanti akan saya kontak Bapak setelah webinar ini selesai. Baik, terima kasih Pak Erian untuk materinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Erian bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan di pekerjaan kita nanti pada saat kita sudah masuk ya teman-teman semuanya. Dan mudah-mudahan apa yang Pak Erian sampaikan menjadi keberkahan untuk Pak Erian dan juga sehat selalu untuk kita semuanya. Saya akhiri, saya Arif Purwadana. Dan Erian Sutantia. mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erian dan juga Terima kasih Pak Arif. Terima kasih teman-teman. Mari.